Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1345 banding 1345. Cincin jiwa ke-6 Tang Wulin berkilauan. Dia tidak punya pilihan selain memimpin dan menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Bentuk bersinar bunga merah muda besar muncul di punggungnya. Blue Silver Golden Array sudah menghilang saat Tang Wulin ditinju. Namun, 5 elemen yang mengelilingi Tong Yu termasuk grip 5 elemen yang menggenggam Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi percikan cahaya yang melonjak ke tubuh Tang Wulin setelah bunga muncul. Kekuatan dari 5 elemen milik alam, sehingga akan dipengaruhi oleh Devor Heaven and Earth juga. Dengan Devor Heaven dan bantuan bumi, aura Tang Wulin terangkat secara substansial. Tubuhnya bergetar sedikit untuk berjuang bebas dari grip 5 elemen, mengandalkan kekuatan hisap yang dihasilkan dari kombinasi Tremor Burst Golden Dragon dan Devor Heaven and Earth. Sayap emas di belakang punggungnya membentang dan mengepak dengan keras. Dia mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan untuk pertama kalinya. Itu adalah lalat Kaisar Naga Biru. Keterampilan fusi jiwa darah ini adalah salah satu alat terhebat Tang Wulin ketika terlibat dalam situasi yang lebih menantang. Kecepatan serangannya sekarang bahkan melebihi tabrakan Kilin Shield sebelumnya. Sepasang Golden Dragon Claws maju ke depan. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi fatamorgana cahaya di langit. Dia tiba di hadapan lawannya hampir secara instan. Emosi Tong Yu sepertinya berhenti sekali lagi. Sepasang mata merah biru tiba-tiba meledak dengan kilau menyilaukan. Dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya dan bertautan di langit untuk menghalangi serangan Tang Wulin. Itu adalah perpaduan antara es dan api. Apa yang akan terjadi ketika kedua atribut yang sangat berbeda ini menyatu bersama? Beberapa waktu yang lalu, Tang Wulin tidak pernah menghadapi situasi seperti itu ketika dia berada di mata terpolarisasi Ichevire, tetapi dia menghadapinya pada hari ini. Boom! Terdengar tabrakan keras. Lalat Kaisar Naga Biru Tang Wulin secara paksa terhenti. Tubuh Tong Yu sudah berada di atas kepala Tang Wulin. Cincin jiwa pertama Tong Yu berkilauan dan dia melepaskan lengan kilin lagi. Perbedaannya adalah, kali ini, kilinnya terbakar dengan 5 warna api. Itu adalah api elemen. Setiap cincin jiwa 100.000 tahun dapat memasok 2 keterampilan jiwa dan Tong Yu berada di tengah-tengah menampilkan titik ini kepada Tang Wulin. Sungguh menakutkan bahwa setiap cincin jiwanya memiliki level 100.000 tahun. Ledakan. Tang Wulin terbanting ke tanah begitu keras hingga tubuhnya menghantam lubang besar di lantai kolisem. Meskipun kekuatan kelima elemen itu sangat lemah oleh Devor Heaven and Earth, serangan itu masih berhasil memukul Tang Wulin ke tanah. Pemenang dan pecundang sudah ditentukan di mata hadirin. Tong Yu tidak berpikir begitu. Ketika serangannya mendarat di tubuh Tang Wulin, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh lawannya sangat lentur sementara juga luar biasa kuat dan kaku. Kelembutan menetralkan sebagian kekuatan Tong Yu dan kekuatan dan kekakuan Tang Wulin mengejutkannya. Dia sangat heran bahwa dia terhenti di udara, jadi dia tidak bisa terus mengejar dan menyerang sejenak. Apa itu tadi? Tang Wulin, setelah dihancurkan ke dalam lubang yang dalam, tidak langsung berdiri. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengalami transformasi. Blue Silver Kaisar Venus yang luar biasa melonjak seperti sekawanan lebah. Tang Wulin menghilang, meninggalkan tanaman merambat seperti naga emas biru yang tak terhitung jumlahnya saat mereka melilit Tong Yu. Itu adalah transformasi Blue Silver Overlord Dragon dan avatar Blue Silvernya. Tanaman merambat itu terjalin satu sama lain di langit seperti naga raksasa. Di panggung tontonan, Zhang Geyang duduk tegak hampir seketika setelah menyaksikan adegan itu. Dia berpikir bahwa itu adalah Thundercelap Netherfiend. Jika Tang Wulin benar-benar menyatu dengan Thundercelap Netherfiend sebagai roh-rohnya, dia tidak akan dapat mengambil kembali jiwa rohnya bahkan jika dia akan membunuh Tang Wulin. Dia lega ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu hanya tanaman merambat, tetapi dia juga mengerutkan kening pada saat yang sama. Tanaman merambat itu ditutupi sisik biru emas dan tidak lagi tampak seperti tanaman sama sekali. Ujung setiap anggur memiliki aura keagungan dan tampaknya memiliki bentuk kepala naga yang samar. Dalam sekejap mata, tanaman merambat yang naik dan membungkus diri di sekitar tubuh Kilin Douluo Tong Yu. Api 5 elemen pada tubuh Tong Yu bersinar terang dalam upaya untuk membakar tanaman merambat. Namun, timbangan pada tanaman merambat sangat sulit. Meskipun tanaman merambat dipengaruhi oleh api, mereka masih berkelok-kelok di sekitar tubuhnya.
Sementara itu, cincin jiwa kelima di tubuh Tong Yu berkilauan. 5 bola emas, hijau, biru, merah, dan kuning yang bersinar tiba-tiba mengembun di sekitar tubuhnya sebelum meledak ke ruang di sekitarnya. Itu Five Elements Thunder-nya. Ada suara ledakan keras. Dalam sepersekian detik, 5 elemen dari 5 atribut menyelesaikan proses fusi dan dibentuk menjadi badai 5 elemen. Itu meniup tanaman anggur Kaisar Blue Silver yang mendorong diri mereka sendiri ke Tong Yu. Tong Yu menggenggam tangannya di depan tubuhnya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Sebuah saber 5 warna muncul di genggamannya dan dia menusukkannya langsung ke inti tanaman merambat Kaisar Blue Silver di bawahnya. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya, 5 elemen surgawi saber besar. Udara yang sangat melengkung saat melewati 5 elemen agung saber surgawi. Efek generasi dan pembatasannya terasa tak terkalahkan. Sosok Tang Wulin muncul sekali lagi dari pusat tanaman anggur Kaisar Blue Silver. Dia memiliki ekspresi serius, seolah seluruh keberadaannya telah memasuki kondisi pikiran yang unik. Tangan kanannya mengepal erat. Dia mengambil langkah ke depan dan mengeluarkan tinjunya seperti pukulan lambat. Seketika, flare emas muncul dari tubuhnya. Sulit untuk menggambarkan intensitas api dalam kata-kata. Aura Tang Wulin tumbuh secara eksponensial lebih besar. Meskipun penampilan luarnya tidak banyak berubah, pada titik ini, bahkan Tong Yu bisa merasakan bahwa dia bertarung melawan persona kuat yang dia tidak bisa tidak patuhi meskipun keturunan kilin binatang surgawi. Sebuah lampu emas penghalang menyebar dari Tang Wulin. Tinju Tang Wulin membesar dengan cepat saat cahaya keemasan menyinari padanya. Itu adalah jalur raja. Boom! Energi itu mendatangkan malapetaka sehingga Tong Yu terlempar ke udara sekali lagi. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Tang Wulin. Beberapa potongan sisik naga emasnya telah dipotong terbuka, tetapi dia tetap berdiri di sana. Ini adalah bagian yang dominan dari jalur raja. Kecuali Tang Wulin terbunuh, dia tidak akan pernah mundur setengah langkah. Pohon anggur Blue Silver Emperor yang tak terhitung jumlahnya naik dari bawah. Setiap pokok anggur mirip dengan tombak. Mereka saling terkait di udara secara instan dan menyerbu Tong Yu, yang diledakkan ke udara oleh Tang Wulin. Itu adalah versi Blue Silver Emperor dari Thousand Accusing Fingers. Bintang Luo Coliseum yang sangat besar sekarang benar-benar hening, termasuk penonton di luar perisai pelindung, karena perhatian semua orang terpusat pada kompetisi. Sejak awal pertandingan, Tang Wulin dan Kilin Luo Tong Yu telah terlibat dalam pertarungan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka menahan bahkan untuk sedikit saat mereka menyerang tanpa berhenti, melanjutkan serangan mereka. Sepertinya Tang Wulin dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sesaat, tetapi dia berhasil mendapatkan kembali kestabilannya dengan cepat. Ini menandakan bahwa kemampuan bertarungnya saat ini sudah bisa menyaingi Tong Yu Hyper Rank Luo. Selain itu, pertempuran antara kedua orang ini benar-benar luar biasa. Segala macam suar dan pancaran 5 warna muncul dari tubuh Tong Yu sementara aura Raja Naga Emas yang meledak dari Tang Wulin juga melengkapi sosok pendukungnya yang tak tertandingi seolah-olah dia mengenakan baju besi emas. Di mata banyak penonton wanita, Tang Wulin tampak seperti pahlawan yang bertarung melawan iblis. Mereka jatuh cinta saat melihatnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang awam menonton untuk bersenang-senang dan para ahli menonton untuk pengalaman. Di panggung, banyak orang, termasuk guru jiwa dengan basis kultivasi yang kuat, merasa bingung. Wajah tersenyum Douluo merasa heran saat Kilin Douluo Tong Yu tidak tampak sekuat yang dia bayangkan. Dia memiliki perubahan wajah ketika dia tahu bahwa lawan Tang Wulin adalah Tong Yu. Pertama, Tong Yu memiliki sejarah kejahatan brutal, jadi kepribadiannya pasti cacat dan dia mungkin bisa menumpangkan tangan pembunuh pada Tang Wulin. Kedua, itu karena setiap penguasa jiwa dari tatanan tertinggi di Kekaisaran Luo Bintang menyadari keberadaan pria ini. Ini karena Kilin Luo adalah pembangkit tenaga listrik dengan kemungkinan budidaya tertinggi untuk membatasi peringkat Luo. Dia dilindungi oleh Monster Academy saat itu sebagian besar karena bakat alaminya. Tang Wulin seharusnya tidak mampu menghadapi peluang melawan Kilin Luo yang kuat. Namun, situasi selama pertempuran yang sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan oleh Smiley Face Luo. Serangan Tong Yu ganas, tapi sepertinya kekuatan serangannya tidak memadai. Setidaknya, dia tidak mungkin menjadi limit Luo dan masalah apakah serangannya memiliki kekuatan Hyper Luo tetap dipertanyakan. Tentu saja, jiwa bela diri 5 elemen kilinnya benar-benar kuat.
Dia tampaknya mampu menekan Tang Wulin di permukaan, tetapi dia belum berhasil menaklukkannya sepenuhnya. Hasil akhir dari pertempuran ini masih akan bergantung pada rahasia terdalam mereka. Tong Yu sangat berbeda dari kesan mental Smiley Face Douluo tentang dia. Hu Jie merasa lega, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan teka-teki. Mungkinkah basis kultivasi Kilin Douluo tidak meningkat ketika dia dipenjara di Monster Academy selama lebih dari 2 dekade tetapi sebenarnya telah menurun. Selain itu, Hu Jie menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang merasa sangat heran. Dia menemukan bahwa bahkan Enchi memiliki ekspresi yang sangat bingung di wajahnya ketika dia menyaksikan situasi pertempuran saat ini. Sangat jelas bahwa dia mulai merasa agak curiga dengan kemampuan Tong Yu. Sepertinya kemampuan bertarung Tong Yu harus lebih dari apa yang dia perlihatkan. Apa alasan yang menyebabkan dia melakukan apa yang dia lakukan saat ini? Mungkinkah dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk memiliki ledakan tiba-tiba ketika Tang Wulin ceroboh sehingga dia bisa mengalahkan Tang Wulin sekaligus? Mungkin bahkan membunuh. Bab 1346. Pada titik ini, rasa takut mulai menjalar ke dalam wajah Smiley Face Douluo. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa menghentikan pertandingan ini karena ini adalah pertempuran 5 dewa. Dia hanya bisa berdoa dengan tenang agar Tang Wulin tidak ditipu oleh lawan. Boom! 1000 menuduh jari sangat luar biasa kuat sehingga Kilin Douluo meledak lebih tinggi ke udara ketika serangan mendarat di tinjunya. Kaisar Blue Silver membuka sekali lagi setelah tabrakan. Itu membungkus dirinya ke arah Tong Yu seperti jaring besar. Pada saat yang sama, ada raungan naga yang keras dan jelas. Seekor naga emas raksasa keluar dari pusat Kaisar Blue Silver. Naga emas sangat berbeda dari Gold Song. Itu memiliki sayap dan panjangnya lebih dari 30 meter. Begitu itu muncul, seluruh zona pertempuran Kolisem ditutupi dengan kilau emas. Rasanya seperti naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya meraung di udara. Fluktuasi esensi darah yang tak tertandingi ini menyebabkan ketakutan yang kuat di semua tuan jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga yang hadir. Tidak hanya bagi mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe naga, karena semua guru jiwa dengan jiwa bela diri tipe binatang merasa ingin memberi hormat begitu mereka mendengar raungan naga. Jika merasa seolah-olah mereka telah melihat raja semua binatang pada saat yang tepat. Mereka tidak bisa lagi merasakan emosi lain selain rasa takut dan hormat. Raja Rubah Sumu tidak bisa tidak duduk tegak saat dia menyaksikan pemandangan dari belakang peron. Bertahun-tahun yang lalu, dia awalnya lebih unggul ketika dia bertarung melawan Tang Wulin. Dia kalah pada akhirnya karena penindasan garis keturunan Tang Wulin. Keadaan berubah dengan berlalunya waktu. Bertahun-tahun telah berlalu, dia telah kehilangan hitungan seberapa kuat aura garis keturunan Tang Wulin dibandingkan dengan saat itu. Pada titik ini, dia bisa merasakan bahwa garis keturunan rubah berekor 9-nya menggigil ketakutan. Ini bahkan terjadi di balik perisai pelindung yang dapat menyaring hampir semua fluktuasi energi. Seharusnya bisa menyaring sejumlah besar aura keturunan juga. Mungkinkah dia merasa takut meski hanya mendengar suara Tang Wulin? Apakah Tang Wulin sudah benar-benar menjadi sekuat ini? Sebagai salah satu dari 8 Raja Surgawi, ia dan para raja mengagumi Long Yue hampir secara membabi buta. Namun, setelah ini adalah pertama kalinya ia bertanya-tanya apakah Big Brother Long masih merupakan lawan yang layak untuk Tang Wulin. Tang Wulin pasti benar-benar tangguh untuk memiliki 2 kemenangan beruntun dalam pertempuran 5 dewa. Selain itu, semua lawan yang ia lawan adalah dari gelar Douluo pangkat ke atas. Setelah kekalahannya bertahun-tahun yang lalu, Sumu dengan keras kepala menolak untuk menerima kehilangannya, tetapi pada hari ini, hanya kekecewaan yang tersisa di hatinya. Bagaimana dia bisa mengalahkan lawan seperti itu? Keduanya berada pada level yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Raungan naga emas mengguncang seluruh arena. Master jiwa tingkat tinggi terkejut ketika menyaksikan penampilan Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa alasan tanaman anggur raksasa itu begitu kuat adalah karena ia telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Namun, apa yang terjadi dengan naga emas raksasa itu? Itu tentu saja bukan jiwa roh karena itu berbeda dari yang terlihat pada pertempuran sehari sebelumnya. Mungkinkah ini adalah bentuk lain dari avatar jiwa bela diri? Namun, bahkan para master jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak mungkin bisa melepaskan 2 avatar jiwa bela diri secara bersamaan. Ini adalah masalah yang sudah melampaui akal sehat. Bagaimana Tang Wulin bisa melakukan itu?
Memang benar bahwa mereka yang memiliki jiwa bela diri kembar tidak bisa melakukan ini, tetapi pada kenyataannya, Tang Wulin tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Dia tidak tahu bahwa dia bisa melakukan ini setelah terobosannya ke basis budidaya 7 cincin. Dia telah melakukannya secara tidak sengaja selama salah satu periode kultivasinya dan terkejut mengetahui bahwa ketika ia meluncurkan avatar jiwa bela diri, Kaisar Blue Silver dan kekuatan garis keturunannya dapat dipisahkan. Dalam beberapa hal, itu multitasking, tetapi Kaisar Blue Silver hanya membutuhkan naluri tempurnya, sementara Golden Dragon King Bloodline menduduki posisi dominan. Dengan cara ini, dua avatar jiwa bela diri ini dapat muncul pada saat yang sama. Jiwa bela diri Kaisar Blue Silver seharusnya digunakan sebagian besar untuk kontrol, sedangkan Golden Dragon King Bloodline digunakan murni untuk serangan. Kombinasi keduanya menghasilkan peningkatan eksponensial dari kapasitas tempur Tang Wulin. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin pernah melepaskan dua avatar jiwa bela diri besar ini secara bersamaan dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah diterbangkan sebelumnya, Qilin Douluo, yang garis keturunannya diguncang setelah tubuhnya ditusuk oleh kekuatan penembus yang kuat dari 1000 menuduh jari, tiba-tiba menerobos penghalang suara untuk mengisi pada avatar Raja Naga Emas di depannya. Golden Dragon Roar digunakan untuk merintis jalan setapak sementara Golden Dragon Soars to the Heaven digunakan untuk berlari ke garis finish. Kedua keterampilan ini dikombinasikan dengan sempurna sebagai pelengkap tremor burst emas naga tambahan. Qilin Douluo lebih unggul, tetapi ombaknya benar-benar berbalik. Tong Yu juga merasa kaget. Dia tidak hanya terperangah setelah menyaksikan dua jenis avatar jiwa bela diri Tang Wulin, tetapi juga transformasi garis keturunannya. Sejak garis keturunan Qilin yang disembunyikan di tubuh Tong Yu terbangun, dia selalu menggunakan garis darahnya untuk menekan orang lain, tetapi dia belum pernah ditekan oleh orang lain sebelumnya. Dari saat avatar Golden Dragon King dilepaskan, dia dikejutkan oleh fluktuasi garis keturunan tirani Tang Wulin yang tak tertandingi. Garis keturunan 5 elemen Qilin dalam tubuhnya sebenarnya bereaksi dengan respons yang mirip dengan tangisan sedih. Perbedaan antara garis keturunan mereka telah terwujud. Basis kultivasi Master Jiwa akan melemah ketika garis keturunannya ditekan. Sementara itu, serangan ganas Tang Wulin sudah tiba. Tong Yu tidak punya jalan keluar. Tong Yu mengambil napas dalam-dalam dan garis keturunan di tubuhnya melonjak. Dia memancarkan cahaya 5 warna dari bagian dalam tubuhnya yang muncul di bawah kakinya. Sinar 5 warna terkondensasi secara terpisah menjadi tanda raksasa dari 5 warna berbeda. Masing-masing rune membawa ciri khas dari 5 elemen termasuk logam, kayu, air, api, dan tanah. Ketika rune ini muncul, 5 pusaran raksasa muncul di langit. Tang Wulin bisa mendengar suara samar bergema dari tubuh Tong Yu. Dikatakan, 5 elemen siklus, transformasi Qilin. Di udara, Tong Yu mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi Qilin 5 warna, lebih dari 10 meter panjangnya. Dibandingkan dengan penampilannya yang ganas sebelumnya, 5 Elements Qilin tampak sangat kuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan metamorfosis 5 elemen. Saat Tang Wulin menyerbu ke arah itu, Qilin melebarkan mulutnya dan meludahkan semburan api 5 warna. Dalam sepersekian detik itu, Tang Wulin merasa pusing seolah langit dan bumi berputar. Sensasi 5 elemen True Fire dan Golden Dragon-nya melambung ke surga saling bertabrakan seolah-olah sedang dimandikan. Dia merasa kekuatan dan kekuatan jiwanya terhanyut. Dia menyaksikan seberkas cahaya berseri-seri dari tanduk di kepala 5 Elements Qilin. Aliran sinar 5 warna tiba di depan Tang Wulin secara instan. Pada saat yang tepat aliran cahaya muncul, cincin jiwa ke-8 di tubuh Tong Yu juga menyala. Ini tidak baik. Perasaan panik yang intens menyebar ke seluruh tubuh Tang Wulin dalam sepersekian detik. Pada saat itu, Tang Wulin merasa seperti berada dalam situasi hidup dan mati. Sinar 5 warna tiba di daerah antara alis Golden Dragon King-nya hampir seketika. Ketakutan mengerikan yang dia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Saat dia mengalaminya, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa tubuhnya benar-benar tidak mampu menahan serangan seperti itu. Dia pasti akan mati jika ingin menyerangnya. Siklus 5 elemen tampaknya merupakan kekuatan seperti domain, mungkin mirip dengan domain spiritual. Dia mengandalkan domain 5 elemen siklus untuk menekan efek kuat yang dimiliki Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin padanya. Selain itu efektif dalam menyebarkan kekuatan 5 elemen Tong Yu secara instan.
Five Elements True Evire tampaknya merupakan serangan tidak langsung, namun pada kenyataannya, itu lebih hebat daripada yang lain. Lebih dari 70% kekuatan ofensif yang disebabkan oleh serangan habis-habisan Tang Wulin yang luar biasa telah lenyap setelah terjebak dalam Five Elements True Evire. Aliran cahaya 5 warna yang tiba segera setelah itu adalah serangan fatal yang sebenarnya. Di platform utama, wajah tersenyum Douluo Hujie berdiri tiba-tiba, matanya penuh dengan kejutan. Situasi yang paling dia takuti adalah sedang terjadi. Bukan hanya dia, Enci dan bahkan Dai Tianling memiliki perubahan wajah. Tak satu pun dari mereka yang ingin melihat Master Sekte Tang Sekte mati di arena kompetitif pertempuran lima dewa. Jika insiden seperti itu benar-benar terjadi, itu akan menghancurkan bagi kekaisaran. Kekaisaran pasti akan merasakan murka Sekte Tang yang tak terkendali. Banyak penonton di tempat itu terkejut. Zhang Geyang sudah berseri-seri dengan gembira saat dia duduk di dalam kotak. Namun, dia gagal untuk memperhatikan, tepat di sisinya, tubuh Gu Yuena tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Waktu seolah membeku pada saat itu. Perubahan terjadi terlalu cepat. Tang Wulin masih berada di atas angin beberapa saat yang lalu, namun ia akan menghadapi situasi hidup dan mati di kemudian hari. Siapa yang berani mempercayai perubahan seperti itu? Aku tidak bisa mengelak lagi. Petik 1. Tang Wulin sadar bahwa dia tidak mungkin menghindari serangan itu. Dia juga dianggap tak berdaya setelah kekuatannya tersapu oleh pancaran 5 warna sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi serangan fatal baginya. Di sisi lain, dia tiba-tiba menemukan sesuatu saat itu. Tubuhnya bereaksi terhadap tekanan bahaya fana. Ada fluktuasi energi yang mengerikan secara instan. Segala sesuatu di daerah sekitar tubuh Tang Wulin tiba-tiba bengkok. Semua penonton, termasuk sejumlah pusat kekuatan di peron, mendapati diri mereka terpesona. Trans datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Bab 1347. Sementara itu, penglihatan di depan mata orang banyak menjadi bengkok. Meskipun itu hanya momen yang paling singkat, mereka tidak bisa mendengar apa-apa dan yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya yang menyimpang. Rasanya seolah-olah mereka semua telah jatuh ke dunia mimpi. Kemudian, mereka melihat naga emas raksasa memutar tubuhnya di udara dan menghindari aliran nyala 5 warna yang jatuh dari atas dengan cara yang cerdik. Ia mencapai sisi avatar Five Elements Kilin dan memperluas cakarnya untuk menyerang. Pukulan itu membuat 5 elemen Kilin jatuh di udara. Sebagai avatar jiwa bela diri, avatar Golden Dragon King masih lebih unggul dalam hal kekuatan dan garis keturunannya. Apa yang terjadi? Seluruh kerumunan gempar. Semua orang sampai ke rakyat jelata biasa telah merasakan sesuatu pada saat itu sebelumnya. Mungkinkah mereka melamun? Mereka jelas melihat bahwa cahaya pada Raja Naga Emas telah memudar sepenuhnya setelah disambar oleh Five Elements True Evire. Bagaimana itu bisa berubah begitu tiba-tiba? Bertentangan dengan dipukul oleh Five Elements True Evire, sekarang berada di atas angin. Di platform utama, lebih dari 10 orang berdiri pada titik ini di kotak yang terletak di kejauhan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Meskipun Smiley Face Douluo menjadi orang yang tenang, ia menemukan bahwa sulit baginya untuk mengendalikan emosinya saat ini. Dia tidak bisa menahan diri dari berteriak keras-keras, luar biasa. Enci memiliki pandangan linglung di matanya. Kaisar Dai Tianling merasa lega dan terperangah pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi beberapa saat yang lalu? Mungkinkah ini dongeng? Ini time backtrack. Enci meludahkan kata-kata ini dari mulutnya dengan sedikit kesulitan. Di udara, cahaya naga emas raksasa meredup sesaat setelah menamparkan 5 elemen Kilin. Segera kembali normal, tetapi tubuhnya juga berhenti sejenak. Ya, Tang Wulin memanfaatkan wilayah rohaninya pada saat yang paling penting. Dia mengandalkan time backtrack untuk memaksa perubahan waktu dalam skala kecil. Dia mengembalikan avatar Golden Dragon King-nya kembali ke satu saat yang lalu sebelum dihantam oleh Five Elements True Evire dan juga melakukan serangan balik juga. Itu tidak diserang oleh Five Elements True Evire, sehingga serangan yang mengancam jiwa yang terus-menerus yang terjadi tidak datang. Segalanya telah berubah. Ini adalah sifat yang paling kuat dari time backtrack domain. Itu juga alasan mengapa Smiley Face Douluo sangat terkejut ketika dia menemukan bahwa Tang Wulin memiliki domain spiritual yang demikian dalam kepemilikannya. Sementara itu, bukan hanya lawannya yang terkejut dengan pergantian peristiwa ini, karena Tang Wulin sendiri tidak mengharapkannya.
Domain 5 elemen yang dilepaskan oleh Qilin Douluo Tongyu adalah domain tipe bantu yang dapat menghilangkan hampir semua keterampilan jiwa tipe kontrol. Itu mampu sangat meningkatkan koneksi afinitas Tongyu dengan atribut 5 elemennya untuk sebagian besar dan memperkuat kemampuannya. Yang paling penting, itu juga merupakan domain spiritual. Ini menandakan bahwa basis kultivasi spiritual Qilin Douluo telah mencapai ranah spirit domain dan menemukan ranah spiritualnya. Dalam hal ini, ia setara dengan Tang Wulin. Selain itu, ia sudah memiliki wilayah spiritualnya untuk jangka waktu yang lebih lama. Basis kultivasi spiritualnya telah menang atas Tang Wulin. Selain itu, keterampilan jiwanya yang ke-8 yang meluncurkan serangan terakhir sangat mengagumkan dan kekuatan serangannya hanya menakutkan bagi mata. Itu adalah serangan individu yang bahkan bisa mengancam Tang Wulin, terlepas dari avatar jiwa bela dirinya dan garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat serta teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Bagaimana orang lain bisa menanggung hal seperti itu? Tongyu ditampar oleh cakar Tang Wulin. Sisik di tubuhnya tersebar di seluruh dan beberapa luka dalam tertinggal di kulitnya. Dia sedikit lamban juga. Apa yang terjadi? Dia memiliki tangan atas yang jelas dan menyelesaikan serangan baliknya. Bagaimana segalanya tiba-tiba berubah? Dia juga membagikan perasaan seperti mimpi itu di dalam rohnya pada saat itu sebelumnya. Namun, meskipun menjadi orang yang menanggung kekuatan penuh dari serangan itu, ia pulih paling cepat karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Itu adalah kemampuan domain tipe waktu. Apa itu? Apakah itu wilayah spiritual? Dia sudah menemukan wilayah spiritualnya di usia yang begitu muda. Sekaligus, kedua pesaing akhirnya berpisah dan berhenti sejenak untuk pertama kalinya sejak awal kompetisi. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka berdua sangat terkejut dengan kemampuan masing-masing. Ketika pembangkit tenaga listrik ini saling bertarung, hanya ada kekaguman dan kewaspadaan yang lebih besar di hati mereka pada saat itu. Naga emas membalikkan tubuhnya. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan berubah menjadi kabut emas redup untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah Dragon Air. Ketika itu terjadi, aura yang menyebar dari garis keturunannya menjadi lebih kuat. Tang Wulin melepaskan Dragon Might dari Golden Dragon King Bloodline tanpa ragu sedikit pun. Meski begitu, Tang Wulin masih tetap waspada saat dia memperhatikan Qilin Douluo. Dia menolak untuk membiarkan dirinya tertembak oleh Five Elements True Evire lawan. 5 elemen True Evire benar-benar terlalu menakutkan. Rasanya hampir semua energi yang dimilikinya dihanyutkan ke dalam ketiadaan ketika dia diserang oleh serangan itu. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan keterampilan jiwa seperti itu. 5 elemen Qilin memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Itu melebarkan mulutnya dan suara yang dalam bergema, "Kamu sangat kuat." Itu benar-benar sia-sia. Jika saya masih punya waktu, saya benar-benar ingin menunggu sampai Anda telah berkultivasi ke tingkat limit Douluo sebelum kita terlibat dalam pertempuran hebat. Itu pasti akan menjadi acara yang luar biasa. Sulit untuk menemukan lawan yang layak. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Qilin Douluo berbicara sejak mereka berdua bertemu. Suaranya terdengar agak serak, tetapi membawa daya tarik magnet yang aneh, membuatnya mudah untuk meninggalkan kesan dalam pikiran orang. Tang Wulin menjawab dengan suara berat, "Kamu bahkan lebih kuat. Saya bisa merasakan bahwa Anda belum mengerahkan semua kekuatan Anda. Tolong ekspresikan seluruh basis kultivasi Anda. Saya berharap untuk menyaksikan kedatangan kekuatan yang luar biasa itu." Petik 2. Tang Wulin sudah mendorong soal kemenangan dan kekalahan kompetisi ini ke pikirannya. Yang lebih diinginkannya adalah bertarung melawan Qilin Douluo pada kondisi puncaknya. Tongyu tidak berbicara lagi. Tampaknya ada sesuatu yang misterius di mata 5 elemen Qilin. Ada keliaran dan antisipasi dalam tatapannya, tetapi Tang Wulin merasa seolah-olah dia juga melihat jejak kesedihan yang mendalam. Apakah itu yang dia rasakan? Pada saat itu, Tang Wulin mendapati dirinya mengingat apa yang terjadi ketika dia hampir terbunuh oleh Five Elements Divine Needle sebelumnya tanpa disadari. Tepat ketika sepertinya kematian akan menimpanya, Five Elements Divine Needle tiba-tiba berubah arah. Jika itu melanjutkan lintasannya, serangan fatal akan menyapu dahinya tetapi tidak akan menembus otaknya. Tidak ada keraguan bahwa lawan menunjukkan belas kasihan padanya pada saat itu. Qilin Douluo tampaknya tidak sebrutal yang muncul di permukaan. Apa latar belakangnya? Keduanya hampir secara bersamaan meluncurkan serangan mereka sekali lagi. Tang Wulin melaju kencang,
mengepakkan sayap di punggungnya sementara anggur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dari bawah tubuhnya. Kali ini, tanaman merambat tidak berusaha membungkus lawan tetapi di sekitar tubuhnya sendiri. Tang Wulin merasa seperti dia tidak bisa menggunakan avatar Raja Naga Emasnya untuk bertarung melawan 5 elemen kilin karena perbedaan basis kultivasi mereka dan 5 elemen True Evire yang menakutkan. Dengan demikian, dia hanya bisa membuat perubahan pada dirinya sendiri. Tubuhnya yang besar, dengan panjang lebih dari 30 meter, tampaknya ditembus oleh Blue Emperor Finesse, tetapi tubuh naga raksasa itu mulai berkurang ukurannya selama proses itu. Itu menyusut dengan cepat sampai hanya 10 meter panjangnya dan tampak seukuran 5 elemen kilin. Timbangan berubah dari warna emas aslinya ke biru emas. Atribut-atributnya telah mengalami transformasi besar-besaran seolah-olah telah berubah bentuk. Untuk pertama kalinya, fluktuasi energinya mencapai kilin Douluo. 5 elemen kilin sedikit terkejut. Dia mampu berubah seperti ini, ya. Ini terlihat sedikit seperti keterampilan fusi jiwa bela diri, kan? Petik 1. Memang, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin dan perpaduan sempurna antara garis keturunan dan jiwa bela diri. Dia menamakan transformasi, Avatar Kaisar Naga. Ini juga salah satu alasan untuk kepercayaan dirinya ketika menyetujui pertempuran 5 dewa. Itu adalah perpaduan yang hanya bisa diselesaikan setelah basis budidayanya menerobos ke ranah jiwa Douluo. Dia benar-benar menyatukan keterampilan fusi jiwa darahnya dengan kemampuan bertarungnya, tapi itu tidak lagi bertindak sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri yang mengganggu. Dalam keadaan Dragon Emperor avatarnya, setiap serangan diluncurkan dalam kondisi skill fusi jiwa darah. Jika Tang Wulin diizinkan mengenakan armor tempurnya dalam keadaan seperti itu akan menjadi bentuk yang paling kuat. Di platform utama, punggung tegak Enchi yang sebelumnya telah bersandar ke kursi. Dia merasa seperti ada banyak pasang surut dalam hidup, terlepas dari pengalamannya. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Tang Wulin di tubuhnya sendiri. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dia miliki dalam genggamannya. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa Tang Wulin adalah Master Sekte Tang, banyak orang termasuk Enchi mengabaikan masalah pada awalnya. Dia tidak berpikir bahwa Tang Sekte memilih Tang Wulin karena mereka kehabisan pilihan, tetapi dia merasa bahwa keputusan mereka terlalu terburu-buru. Dengan kehadiran Douluo yang tak berperasaan dan Douluo yang asmara, mungkinkah mereka tidak takut bahwa anak muda seperti itu yang dipilih sebagai tuan sekte mereka akan menjadi target pembunuhan? Meskipun masa depannya sebagai limit Douluo, melakukan hal itu hanya akan menghasilkan beban yang terlalu besar padanya dan bahkan mungkin menyebabkan kejatuhannya yang terlalu dini. Jangankan orang luar, bahkan orang yang bertanggung jawab atas Sekte Tang di Kekaisaran Bintang Luo, Smiley Face Douluo, telah mengakui identitas Tang Wulin setelah bercakap-cakap dengan Amorous Douluo sesudahnya dalam beberapa kesempatan. Bab 1348. Namun demikian, semua yang ditampilkan Tang Wulin selama pertempuran 5 dewa ini telah melampaui imajinasi semua orang. Bahkan jika Douluos Hairless dan Asmara ada di sini, mereka pasti akan kagum. Tanpa diduga, dia mengerutkan kening dalam waktu singkat. Siapa yang bisa membayangkan itu? Mungkin Douluo tanpa hati akan lebih siap untuk menerima semua ini. Ini karena dia adalah satu-satunya yang melihat Tang Wulin menerima bantuan pesawat dengan matanya sendiri. Begitulah cara menghindari bencana besar itu. Dia melepaskan avatar Kaisar Naganya, dan aura Tang Wulin berubah lagi. Pada titik itu, aura awalnya yang liar benar-benar terkandung. Matanya masih berwarna emas murni. Ketika mereka berkedip dengan cahaya violet gold. Setelah dia memasuki negara avatar Kaisar Naga, Tang Wulin merasakan sensasi yang aneh. Seolah-olah semua kemampuannya telah sempurna digabung menjadi satu. Ini adalah sensasi yang selalu dia cari sepanjang kultivasinya. Akhirnya tiba. Tidak ada alasan dia tidak akan merasa gembira. Yang dia butuhkan sekarang adalah mempertahankan perasaan ini dan terbiasa bertarung sambil merasakan sensasi ini. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menjadi lebih kuat dan memasuki kondisi yang lebih kuat. Ketika basis kultivasi seseorang dinaikkan ke kondisi ini, peningkatan kekuatan jiwa tidak lagi penting. Fondasinya sudah berakar dengan baik. Jika dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan, dia harus berusaha keras untuk memastikan bahwa negara yang telah dia capai saat ini akan lebih stabil. Seperti yang dikatakan Douluo Asmara sebelumnya,
Bahkan di antara jajaran limit Doulos, ada beberapa negara bagian yang berbeda. Ada limit Douluo seperti Atlas Douluo, yang adalah tokoh paling kuat, dan ada limit Douluo yang memiliki basis budidaya yang lebih lemah. The Douluo Asmara sendiri tidak dianggap terlalu kuat di antara limit Douluos. Paling tidak, dia bukan tandingan Douluo yang tak berperasaan, Kaisar Naga Douluo atau Guru Pagoda Roh Pagoda yang legendaris. Dia secara pribadi mengakui semua ini. Pertanyaan saat ini adalah batas Douluo seperti apa yang diinginkan Tang Wulin di masa depan. Ini adalah pertanyaan yang diajukan Douluo Asmara sebelumnya. Jika Tang Wulin hanya ingin menjadi batas Douluo biasa, Douluo Asmara dapat mengkonfirmasi bahwa dalam 3 hingga 5 tahun, Tang Wulin bisa melakukannya selama dia bisa membentuk wilayah spiritualnya selama proses berlangsung. Ini karena bakat alami dan potensinya telah sepenuhnya dikeluarkan. Ini akan menjadi proses cepat baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Dia pasti tidak akan mengalami perlambatan kecepatan kultivasi yang dihadapi judul Douluos biasa setelah mereka mencapai basis budidaya 9 cincin. Namun, jika itu masalahnya, dia tidak akan pernah bisa berdiri di puncak dunia. Cara lain baginya adalah memperbaiki secara perlahan tapi pasti. Dengan setiap langkah, ia akan membangun fondasinya sendiri, sepenuhnya memahami keadaannya saat ini, dan merasakan seluruh dunia sepenuhnya. Ketika ia mendapat bantuan dari tuan pesawat, ini adalah jalan yang harus dipilih Tang Wulin. Setelah Douluo Asmara menjelaskan semua ini kepada Tang Wulin, Douluo Herles juga memberinya penjelasan melalui panggilan jiwa dan menetapkan tujuan untuk Tang Wulin. Tujuannya adalah, di masa depan, ia akan menjadi ahli yang bisa mewakili seluruh benua Douluo untuk bertarung melawan pesawat abisal. Dengan kata lain, dia akan cukup kuat untuk melawan Raja Sage. Dengan begitu, dia tidak akan menyia-nyiakan bantuan yang dia terima dari pesawat. Pada saat yang sama, itu juga tugasnya kepada penguasa pesawat. Justru karena beban inilah Douluos yang Herles dan Asmara memutuskan untuk membiarkan Tang Wulin, yang baru berusia 20-an, untuk menjadi master sekte-sekte Tang pada akhirnya. Dengan cara ini, mereka akan dapat memobilisasi semua sumber daya sekte Tang dan mendukung Tang Wulin tanpa hambatan sehingga ia dapat mencapai keadaan itu sesegera mungkin. Tidak ada alasan untuk meragukan fondasi Tang Wulin. Lebih penting lagi, dia membutuhkan pengalaman dan proses untuk tumbuh. Jika orang yang dikirim ke Star Luo dan Dou Spirit Empires adalah Douluo Asmara, semuanya akan berkembang lebih lancar. Limit Douluo akan dihormati dimanapun dia berada. Dia tidak akan harus berurusan dengan tekanan yang dihadapi Tang Wulin sekarang. Ini juga salah satu alasan mengapa Tang Wulin berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa. Dia perlu mengubah tekanan itu menjadi motivasi. Realitas telah membuktikan bahwa kedua Douluos batas itu bijaksana. Tang Wulin terus berkembang dan mentransformasikan seluruh perjalanan ini. Dia tumbuh setiap hari menjadi orang yang berbeda. Tanpa ragu, Qilin Douluo akan menjadi batu asa penting dalam proses ini. Oleh karena itu, Tang Wulin ingin menghadapi tekanan dari seorang ahli puncak. Itu seperti antisipasinya terhadap pertempuran habis-habisan yang akan ia alami dengan kepala sekolah Monster Academy, orang yang dianggap sebagai orang terkuat di Kekaisaran Bintang Luo, Naga Suci Douluo NC 2 hari dari sekarang. Tong Yu bisa merasakan keinginan kuat untuk bertarung datang dari Tang Wulin pada saat ini. Dia terlalu akrab dengan sensasi ini. Dia pernah memiliki periode seperti itu dalam hidupnya. Dia juga tumbuh terus-menerus selama proses itu. Pria muda ini lebih berbakat daripada dia saat itu. Dia juga memiliki banyak hal yang tidak dia miliki. Pada saat itu, dia sebenarnya merasa iri. Namun, perasaan iri ini menghilang secepat itu muncul. Bagaimanapun, dia bukan Tang Wulin. Kalau tidak, dia akan bisa menjadi anak tercinta dari generasi yang lalu, sama seperti pemuda ini sebelumnya, yang telah menjadi master sekte Tang Sekte pada usia yang sangat muda. Tidak setiap tuan jiwa yang kuat akan memiliki pelayaran yang lancar. Ambillah dia, misalnya. Dia telah mengambil beberapa kesalahan dalam hidupnya yang dia tidak pernah bisa kembali darinya. Namun, dia tidak akan membiarkan kesempatan yang dia miliki pada hari ini sia-sia. Raur! Teriakan datang dari 5 elemen Qilin dan penghalang cahaya 5 warna segera muncul di sekitarnya. Itu adalah manifestasi dari 5 elemen yang sangat padat yang telah dia tarik. Di bawah selubung penghalang cahaya 5 warna ini, auranya sendiri terangkat sangat tinggi pada tingkat yang begitu menakutkan, sepertinya nyata.
Itu meningkat dengan cepat pada tingkat yang mengejutkan. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga menuju langit. Pada saat ini, teknik praktis tidak ada artinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah bentrok dengan lawannya dengan kekuatan penuh. Dia mengalahkan sepasang sayapnya di belakangnya. The Blue Emperor Dragon Lalat. Tang Wulin seperti seekor ngengat yang terbang menuju api ketika ia terbang dengan berani ke lawannya. 5 elemen kilin bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan juga. Dia sepertinya berjalan di udara. Dia meludahi Fifth Elements True Fire yang meluncur ke arah Tang Wulin. Di udara, Tang Wulin jelas gesit dalam bentuk avatar Kaisar Naga yang lebih kecil. Dia menghindari api dengan belokan yang cekatan. Dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan api juga. Apinya adalah warna emas murni dan berisi aura garis keturunannya yang sangat padat. Itu juga memiliki sensasi yang mengancam yang dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Apa itu tadi? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. 5 elemen kilin menghindar di udara, tampaknya menentang hukum fisika, dan menghindari Kaisar Naga Kebakaran Tang Wulin, True Fire. Kedua lawan memulai pertempuran anjing mereka dengan cara itu. Sama seperti Tang Wulin tidak berani dipukul oleh Five Elements True Fire lawannya, Five Elements Kilin juga berusaha sebaik-baiknya untuk tidak membiarkan Kaisar Naga Tang Wulin True Fire memukul tubuhnya. Kaisar Naga Tang Wulin, True Fire berisi aura besar yang berasal dari Raja Naga Emas. Jika Tong Yu dipukul, garis keturunannya akan sepenuhnya ditekan. Pada saat yang sama, Kaisar Naga True Fire berisi aura penghancuran terkonsentrasi yang hampir gila. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin apa efeknya jika seseorang terkena aura ini. Aura penghancuran yang terkandung dalam Kaisar Naga True Fire berasal dari asal-usul Raja Naga Emas. Setelah beberapa hari berkultivasi, Tang Wulin merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk melampiaskan aura kehancuran Raja Naga Emas. Bentrokan antara dua lawan dalam kekuatan penuh. Dua siluet besar melesat garis bayangan di langit. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan jiwa yang lebih kuat karena mereka tidak mampu melakukan kesalahan pada saat ini. Ini sudah pertandingan ketiga pertempuran 5 dewa. Dibandingkan dengan 2 pertandingan pertama, pertarungan ini jelas memakan waktu lebih lama. Pertempuran di antara mereka sangat luar biasa. Setengah jam berlalu dengan cukup cepat. Bab 1349 banding 1349. Setelah Tang Wulin melepaskan avatar Kaisar Naganya, Tong Yu tidak bisa menang, banyak yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengira ini akan terjadi. Kedua kontestan sudah bentrok pada tingkat di luar Hyperdouluos, bahkan Hyperdouluos yang luar biasa. Semakin banyak Tang Wulin bertempur, semakin berani dia. Segudang kemampuannya terus bergabung di bawah pengaruh avatar Kaisar Naganya. Tekanan bahwa dia ditempatkan di bawah 5 elemen kilin benar. Itu seperti tungku di mana dia ditempa, mengubah dirinya terus-menerus. Bebas dari semua hambatan, dia benar-benar tidak lagi harus membatasi diri. Aura 5 elemen kilin juga menguat terus-menerus. Peningkatan kuat dari domain 5 elemen siklusnya mengejutkan Tang Wulin, memastikan bahwa Tong Yu memiliki keuntungan setiap saat. Kadang-kadang, Tang Wulin akan dijilat oleh Five Elements True Fire. Setiap kali ini terjadi, Tang Wulin tidak punya pilihan selain menggunakan waktu mundurnya domain untuk menghadapinya. Dengan pengalaman sebelumnya, Kilin Douluo mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi domain time backtrack-nya. Domain Five Elements Cycle miliknya hanya merupakan domain spiritual yang mendukung. Berbicara secara komparatif, itu mengurangi daya rohaninya. Namun, domain time backtrack Tang Wulin harus mengubah waktu. Itu menghabiskan banyak energi spiritual. Karena itu, dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Dengan demikian, dia tidak bisa mendapatkan keunggulan dari awal sampai sekarang, meskipun memiliki senjata yang hebat ini. Dalam waktu singkat, luka mulai muncul di tubuh mereka. Ini dibuat oleh cakar tajam, ekor, dan cara lain mereka bisa saling menyerang. Pada saat ini, perbedaan garis keturunan mereka mulai terlihat. Kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin jelas lebih unggul dari lawannya. Luka 5 elemen kilin juga akan sembuh sendiri, tapi itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan avatar Kaisar Naga Tang Wulin. Mengapa Tong Yu begitu keluar dari itu? Atau dia mencoba menyembunyikan sesuatu? Petik 1. Ketika dua lawan memulai pertempuran udara mereka, Enchi sudah mengerutkan kening. Ini karena dia adalah satu-satunya yang tahu sejauh mana sebenarnya kekuatan Tong Yu.
Harapannya untuk masa depan Tong Yu terlalu tinggi. Tong Yu telah meminta untuk ikut serta dalam pertempuran ini atas kemauannya sendiri. Enci juga berharap bahwa Tong Yu akan dapat menampilkan kekuatannya di depan seluruh kekaisaran bintang Luo dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Dia berharap bisa membersihkan namanya dan membiarkannya muncul kembali di depan publik. Namun, tingkat kekuatan yang ditampilkan Tong Yu saat ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Dalam rencananya semula, pertempuran ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Tang Wulin seharusnya tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Itu benar. Memang, Master Sekte Tang Sekte menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Tong Yu, itu seharusnya tidak cukup. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki peringkat yang sama. Tong Yu, apa yang kamu mainkan? Apakah Anda mencoba menyembunyikan kekuatan Anda sekarang? Petik 1. Jika dia ingin membuat takjub penonton dengan ledakan tiba-tiba kekuatan ledakan, dia akan melakukannya sejak lama. Namun, mengapa sepertinya Tang Wulin perlahan-lahan menutup celah dan menunjukkan tanda-tanda menang? Pertempuran ini telah membuat para penonton tercengang. Tanpa ragu, ini adalah pertarungan master jiwa terbesar yang pernah ada. Siapa yang mengira bahwa pertarungan semacam itu akan terjadi di depan mata masyarakat umum? Harga tiket itu sepadan dengan harganya, seperti yang diharapkan dari pertempuran 5 dewa. Boom! Tubuh 5 elemen kilin terbakar cerah dan mengirim Kaisar Naga di belakangnya terbang. Namun, Kaisar Naga juga meninggalkan goresan yang dalam di punggungnya. Tubuh 5 elemen kilian berkedip saat dia memutar dan menembakkan 5 elemen True Fire dari mulutnya. Itu membentuk cincin di udara dan terbang menuju Dragon Emperor Avatar. Pada saat yang sama, cincin jiwanya yang ke-9 mulai bersinar terang. Segera setelah cincin jiwanya yang ke-9 muncul, udara tampak menebal, seolah-olah udara telah memadat. Sebuah penghalang cahaya, seperti bola raksasa, muncul di langit. Penghalang cahaya ini menyelimuti 5 elemen kilin dan Kaisar Naga saat terwujud di udara. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Naga, dia lumpuh pada saat itu. Apa ini? Tang Wulin merasakan basis budidayanya hilang dengan liar. Rasanya seperti dipukul oleh Five Elements True Fire. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa waktu dan ruang tampaknya telah membeku juga di dalam penghalang cahaya ini. Rupanya, bahkan time backtrack-nya tidak bisa berbuat banyak dalam ruang ini. Tang Wulin tahu bahwa kemampuan domain time backtrack-nya bukan masalah di sini. Setelah semua, basis kultivasi lawannya lebih besar dari miliknya. Pada saat ini, lawannya akhirnya memamerkan taringnya dan mulai menekannya secara spiritual. Cincin jiwa ke-8-nya bersinar. 5 elemen jarum surgawi, yang telah mengancam kehidupan Tang Wulin sebelum ini, muncul kembali. Tanpa ragu, waktu untuk memutuskan hasil pertempuran telah tiba. Tang Wulin tidak bingung. Sebenarnya, dia juga sedang menunggu saat ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan jiwa ke-9 lawannya yang luar biasa cukup kuat untuk menyimpulkan pertempuran ini, itu juga berarti bahwa lawannya terpaksa menggunakan manuver paling mematikannya melawannya. Pada saat ini, kesempatan yang dia tunggu telah tiba. 6 cincin jiwa emas muncul di tubuh Dragon Emperor Avatar pada saat yang sama, dan cincin ke-6 tiba-tiba meledak dengan cahaya. Avatar Dragon Emperor selalu memiliki mata emas, tetapi mereka sekarang berubah warna darah. Bahkan ketika dia bertarung dengan Smiley Face Douluo Hujie, dia tidak menggunakan skill Golden Dragon King yang paling kuat. Akhirnya, itu muncul sekarang. Keterampilan jiwa ke-9 kilin Douluo Tong Yu dikenal sebagai Great Five Elements Divine Light Barrier. Kekuatan ofensif keterampilan jiwanya yang ke-8 sudah cukup, jadi mendapatkan skill jiwanya yang menyerang dari cincin jiwanya yang ke-9 tidak akan berarti baginya. Lebih baik baginya untuk memiliki kemampuan yang kuat yang bisa bekerja dengan baik dengan keterampilan jiwa ke-8 dan memberikan lawannya tempat untuk lari. Itulah bagaimana 5 elemen besar Divine Light Barrier muncul. Properti yang paling menakutkan keterampilan jiwa ini adalah aktivasi yang tiba-tiba. Efeknya seperti versi yang disempurnakan dari Five Elements True Fire-nya. Begitu lawannya diselimuti, mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan kekuatan mentah, kecuali mereka bisa menekannya dengan basis kultivasi spiritual atau basis kultivasi kekuatan jiwa. Lawannya harus menahan serangannya sambil menanggung batasan yang diberlakukan oleh Great Five Elements Divine Light Barrier-nya. Namun, dalam 5 elemen besar Divine Light Barrier, Tang Wulin tiba-tiba mengalami perubahan.
Saat matanya berubah merah, tubuh naga emas kebiruannya juga ditutupi oleh lingkaran cahaya merah darah. Ketika orang-orang dari Akademi Shrek menyaksikan adegan ini, ekspresi ngeri segera merayap ke wajah mereka. Mereka paling khawatir bahwa insiden di Pagoda Roh Dao Spirit Empire akan terulang. Tang Wulin saat ini mewakili seluruh sekte Tang. Jika dia kehilangan kendali emosinya, dia akan mengamuk di depan seluruh kekaisaran bintang Luo. Konsekuensi dari itu tidak terbayangkan. Mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Tang Wulin dan memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat mengendalikan emosinya sendiri. Mereka harus percaya bahwa dia mampu menahan diri sambil melepaskan kekuatan penuhnya. Pertempuran keterampilan jiwa ini akhirnya mencapai titik akhir, yang juga merupakan. Di dalam 5 elemen agung Divine Light Barrier, suara tak menyenangkan, seolah-olah 10.000 naga menderu, tiba-tiba meledak. Avatar Kaisar Naga Tang Wulin tiba-tiba membesar. Setiap sisik di tubuhnya memiliki tanda berbentuk aneh. Pada saat itu, pencahayaan di seluruh kolisem tiba-tiba redup. Rona merah ditambahkan ke eksterior Grid 5 Elements Divine Light Barrier. Warna merah gelap memberi kerumunan perasaan ngeri yang menyesakkan. Rasanya langit akan jatuh dan tanah akan segera pecah. Itu adalah perasaan kehancuran yang akan segera terjadi. 5 elemen Divine Needle miliknya sudah keluar dari kepala 5 Elements Kilin. Namun, gelombang cahaya merah gelap tiba-tiba muncul dari tubuh avatar Kaisar Naga. 5 elemen jarum surgawi bergerak dengan kecepatan kilat, tetapi karena diselimuti oleh cahaya merah gelap, tiba-tiba melambat. Karena kehilangan momentumnya, ia terus melemah. Masih dalam 5 elemen besar Divine Barrier, Kilin Douluo adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara yang datang dari lubuk hatinya. Naga emas. Bunuh Inferno. Petik 2. Adegan aneh segera muncul di benak Tong Yu. Meskipun basis kultivasi spiritualnya lebih kuat dari Tang Wulin, pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Semua merah tua sejauh matanya bisa melihat. Di dalam dunia ini, jiwa-jiwa hidup yang tak terhitung jumlahnya meratap. Di langit, seekor naga emas raksasa, yang luar biasa besar, mengaum di surga. Aura kehancuran yang mengerikan sedang membunuh setiap jiwa yang hidup di depan mata. Apa keterampilan jiwa ini? Tanpa ragu, ini bukan keterampilan energi jiwa sederhana. Itu berisi kekuatan serangan spiritual yang kuat juga. Ini buruk. Dengan raungan marah, tubuh 5 Elements Kilin terbakar cerah dengan 5 Elements True Fire. Dia sepenuhnya melepaskannya di sekelilingnya untuk melindungi Grid 5 Elements Divine Light Barrier miliknya. Dia ingin menekan kekuatan menakutkan yang melonjak keluar. Energi dari dua lawan telah mencapai keseimbangan sementara pada saat itu. 5 Elements Divine Needle menembak melalui bahu Kaisar Naga Avatar. Tang Wulin berhasil menghindari titik vitalnya ditusuk oleh jarum dengan efek kill naga emasnya. Cakar naga merah gelapnya yang bersinar dan bersinar telah mencapai 5 elemen Kilin. Namun, dia ditekan oleh Grid 5 Elements Divine Light Barrier dan tidak berhasil mendaratkan pukulan. Meskipun Kill Golden Dragon Inferno sedang ditekan, penindasan hanya membuatnya tumbuh lebih kuat. Kaisar Naga Cakar Tang Wulin perlahan tapi pasti mendekati dada 5 Elements Kilin. Bab 1350. Cahaya dari Grid 5 Elements Divine Light Barrier dan Golden Dragon Inferno Kill tampaknya semakin redup. Ini berarti bahwa energi yang dilepaskan oleh kedua lawan mulai melemah. Semua orang punya batas, bahkan batas Douluos. Meskipun 5 elemen jarum surgawi telah menembus bahu Kaisar Naga, itu tidak banyak merugikan Tang Wulin berkat pembunuh naga emasnya Inferno. Mengingat kemampuan penyembuhan diri mereka sendiri, pertempuran ini sepertinya tidak akan berakhir. Apakah mereka masih sama rata? Ketika pertempuran telah berkembang ke titik ini, Tang Wulin berada pada tahap di mana dia tidak bisa kalah. Tampaknya kedua kontestan itu sama-sama cocok. Di platform, Smiley Face Douluo menghela nafas lega. Dia mengagumi Master Sekte dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka ada yang seperti ini di lengan bajunya. Kemampuannya untuk melepaskan kekuatan tempur yang kuat seperti itu menarik napas. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa energi mereka akan habis dan pertempuran akan berlanjut ke tahap akhir, perubahan tiba-tiba terjadi. 5 elemen Kilin mengangkat kepalanya, dan pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba memperhatikan bahwa matanya yang cerah telah redup. Memang, mereka tampak bersyukur. Itu adalah ekspresi kepuasan dan kelegaan. Dia adalah
Tang Wulin tidak punya banyak waktu untuk merenungkan fenomena ini. Tiba-tiba, 5 elemen agung Divine Light Barrier yang secara paksa menekan Inferno Kill Golden Dragon-nya hancur tanpa peringatan, menjadi percikan cahaya yang menghilang di udara. Cakar Kaisar Naga yang telah mencapai dada 5 elemen kilin tiba-tiba tidak tertandingi. Kekuatan penuh bunuh naga emas Inferno meletus seperti geyser. Kaisar Naga Claw Tang Wulin langsung menembus dada 5 Elements Kilin. Kekuatan kehancuran yang mengerikan tiba-tiba dimasukkan ke dalam tubuh 5 elemen kilin bersama dengan bunuh naga emas Tang Wulin dari Inferno. Tubuhnya berkedip-kedip dengan campuran 5 warna, tapi sekarang ditutupi dengan warna merah tua. Ini buruk. Ini. Bahkan dalam keadaan terkejut itu, Tang Wulin langsung melepaskan Domain Time Backtrack-nya. Namun, saat itu, 5 elemen kilin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tang Wulin merasakan arwahnya menabrak. Dia sudah seperti anak panah di akhir penerbangannya, dengan demikian, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya hampir habis. Wilayah spiritual yang baru saja dikerahkannya hancur berantakan seketika. Dia tidak bisa menyelesaikan time backtrack-nya. Domain time backtrack Tang Wulin memiliki batasnya. Dengan basis kultivasi saat ini, ia hanya bisa membalikkan peristiwa yang baru saja terjadi, dan bukan sesuatu yang terjadi lebih jauh ke masa lalu. Ini terutama berlaku untuk pertempuran di level mereka. Untuk membalik waktu bahkan untuk sesaat, kekuatan spiritual yang harus dia gunakan sangat besar. Boom! Dua tubuh kolosal jatuh ke tanah bersama. Seluruh Koliseum dipenuhi dengan tanda terkejut. Bahkan warga Kekaisaran Bintang Luo yang sangat membenci Kilin Dou Luo ini tidak bisa tidak berdiri. Pertempuran hari ini memesona. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Kilin Dou Luo dan pancaran 5 elemen yang mempesona telah membuat mereka takjub. Tidak ada yang mengharapkan perubahan mendadak seperti itu terjadi. Semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua kontestan dicocokkan secara merata, tetapi Kilin Dou Luo tiba-tiba runtuh pada saat terakhir. Pikiran Tang Wulin kosong. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Mengapa? Mengapa dia menghentikan saya untuk menyelamatkannya? Petik 1. Mengingat kultivasi terbarunya, penindasan dari Ice God Pearl, serta baptisan cahaya suci Roh Kudus Dou Luo, yang ia terima sebelum pertandingan dimulai, ia benar-benar mampu mengendalikan emosinya sendiri saat berada di bawah pengaruh Golden Dragon Inferno bunuh. Dia telah bertarung dengan sekuat tenaga dari awal hingga akhir. Pada awalnya, dia memandang lawannya dengan tatapan bermusuhan, tetapi pada akhirnya, dia belajar untuk menghargainya. Sikapnya telah berubah selama ini. Dia tidak pernah bisa melupakan waktu ketika lawannya telah menunjukkan kepadanya belas kasihan ketika hidupnya dipertaruhkan. Judul Dou Luo yang kuat ini tidak seperti yang disarankan penampilan luarnya yang mengerikan. Tang Wulin tidak ingin membunuh ahli seperti itu dalam pertempuran 5 dewa. Namun, semua rencananya tidak bisa mengimbangi perubahan mendadak dalam kemajuan pertempuran. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Kedua mayat kolosal jatuh dari langit. Saat mereka jatuh dengan keras ke lantai, avatar jiwa bela diri mereka sudah dibatalkan. Mereka telah kembali ke bentuk aslinya. Kilin Dou Luo terbaring di pelukan Tang Wulin. Tang Wulin telah menangkapnya pada saat yang tepat sehingga dia tidak akan jatuh langsung ke tanah. Namun, luka seukuran kepalan tangan terlihat jelas di dada Kilin Dou Luo. Yang lebih mengerikan adalah tidak ada darah yang keluar darinya, meskipun ukurannya. Pembukaannya berwarna merah gelap dan warnanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Warnanya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Itu memberi sensasi mencekik. Karena begitu dekat dengannya, Tang Wulin jelas bisa merasakan energi kehidupan Tong Yu dengan cepat menghilang. Namun, apa yang dilihatnya di wajah Tong Yu adalah senyum lega. Terima kasih, Tong Yu menekan bahu Tang Wulin. Dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia berdiri tegak. Luka di dadanya bahkan bisa membiarkan cahaya lewat. Seluruh tubuhnya menjadi merah gelap dan dia tampak lebih mengerikan dari sebelumnya, tetapi dia masih berdiri dengan punggung lurus. Dia tidak tampak seperti orang yang baru saja kehilangan sedikit. Dengan berbagai gerakan, Enchi sudah berdiri di dasar kompetisi. Dia menyerbu ke arah Tong Yu, tetapi Tong Yu mengangkat tangannya dan berteriak, "Jangan datang." Tidak ada yang mendekat. Ada yang ingin saya katakan. Petik 2. Pada saat ini, keheningan jatuh di seluruh Koliseum. Pandangan semua orang tertuju pada judul Dou Luo ini. Sebagai limit Dou Luo,
Tidak mungkin Enchi tidak bisa merasakan kekuatan hidup Tong Yu dengan cepat menurun. Ini juga merupakan skenario yang tidak pernah dia duga terjadi. Mengapa ini terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mengapa? Kenapa kamu harus melakukan ini? Enchi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tong Yu menoleh ke Enchi dengan tatapan lembut dan membungkuk dalam-dalam. Maaf, Guru. Aku sudah mengecewakanmu. Petik 2. Guru, selain Long Yue, yang sudah berdiri di peron, semua orang tampak kaget ketika mereka mendengar ini. Tidak ada yang tahu bahwa Qilin Douluo yang terkenal jahat adalah murid naga suci Douluo Enchi. Ya, dia bukan hanya murid Enchi, dia adalah murid hebat Enchi. Guru, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Saya sudah menunggu terlalu lama. Ada beberapa hal yang bisa Anda maafkan untuk saya, tetapi saya tidak pernah bisa memaafkan diri saya sendiri. Bertahun-tahun, saya sudah menunggu kesempatan seperti itu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan, dan ada beberapa hal yang harus saya katakan. Pada saat ini, ketika hidup saya berakhir, saya dengan rendah hati meminta Anda, dan Yang Mulia, untuk mengizinkan saya selesai mengatakan apa yang harus saya katakan. Petik 2. Saat itu, aura Tong Yu mulai berubah. Berdiri di depan Tong Yu, Tang Wulin merasakan kekuatan memukul mundur yang kuat datang darinya, dan tubuhnya dikirim terbang, melebihi 100 meter. Apa ini? Aura yang sangat kuat. Ini berbeda dari apa yang dirasakan Tang Wulin selama pertandingan, karena dia hanya merasakan aura seperti ini dari segelintir orang. Beberapa orang adalah Atlas Douluo, Douluo tanpa hati, Douluo asmara, Kaisar Naga Douluo, Douluo cermin cerah, dan Douluo laut tanpa batas. Mereka semua ahli dari limit Douluo Reng. Qilin Douluo ini benar-benar limit Douluo. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia mendorong Tang Wulin pergi, sejumlah tokoh mulai muncul di sekitarnya. Gambar-gambar itu terlihat jelas. Mereka seperti adegan yang diproyeksikan ke lingkungan mereka yang menceritakan beberapa kisah. Ini, proyeksi pemikiran. Itu adalah tanda dari limit Douluo. Warga negara biasa tidak tahu apa itu proyeksi pikiran, tetapi tidak mungkin bahwa berbagai master jiwa berpangkat tinggi di Kolisem tidak menyadari hal ini. Batas Douluo. Dia telah menjadi limit Douluo. Bab 1351. Pada saat yang sama, orang-orang terkejut dan kebingungan diikuti dengan cepat. Karena dia sudah menjadi batas Douluo, jika Qilin Douluo bersedia memberikan jasanya kepada kekaisaran, kekaisaran akan menyapu setiap kejahatan keji yang pernah dilakukannya di bawah permadani. Ini adalah sesuatu yang mereka yakini. Namun, dia tidak meminta kekaisaran untuk membantunya menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia kalah dalam pertempuran 5 dewa ini dan sepertinya dia akan menyerah pada hidupnya juga. Pertempuran hari ini benar-benar menarik. Qilin Douluo dan Sekte Master Sekte Tang bertempur begitu sengit sehingga langit dan bumi tampak seperti mereka telah terbalik. Namun, para ahli sejati dengan basis budidaya judul Douluo dan di atas dapat melihat bahwa Tang Wulin masih agak jauh dari peringkat tertinggi. Jika Qilin Douluo benar-benar limit Douluo dan jika dia bertarung dengan basis kultivasi limit Douluo, Tang Wulin tidak mungkin cocok untuknya. Namun, dia sudah berada di ambang kematian. Baru sekarang dia menunjukkan kekuatan limit Douluo-nya. Kenapa dia melakukan ini? Semua orang termasuk Tang Wulin memiliki sejuta pertanyaan di benak mereka. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi pada limit Douluo terbaik kedua ini di Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang membawanya ke pilihan ini? Dia kehilangan kemenangan dan bahkan bergegas menuju kematiannya sendiri. Ekspresi Tong Yu sangat masam. Tubuhnya benar-benar berwarna merah gelap sekarang. Sisik di seluruh tubuhnya ditutupi lapisan aura yang merusak. Namun, dia sepertinya tidak terganggu dengan itu. Adegan pikirannya yang diproyeksikan mulai berubah. Salah satu adegan tiba-tiba membesar dan ditampilkan di depan penonton di Kolisem. Semua orang bisa memiliki pandangan yang jelas dan ini termasuk warga Star Luo Empire yang menonton pertempuran di televisi. Adegan berubah. Ada seorang anak laki-laki dan seorang gadis muda. Gadis itu sangat cantik. Meskipun usianya baru sekitar 7 atau 8 tahun, ia langsing dan anggun. Dia mengenakan gaun putih dihiasi dengan bunga-bunga merah muda saat dia menari tersandung di antara rumput. Bocah laki-laki itu berdiri di samping dan diam-diam mengawasinya. Meskipun dia masih sangat muda, tatapannya sangat lembut. Jika mereka melihat dari dekat,
mereka bisa melihat jejak samar profil Tong Yu pada bocah itu. Gadis penari berhenti dan melambai pada bocah laki-laki itu. Bocah laki-laki itu segera berlari dan memberinya handuk. Kemudian, dia mengambil air dan makanan dari ranselnya dan memberikannya kepada gadis kecil itu juga. Suara mendalam Tong Yu terdengar pada saat ini. Dahulu kala, seorang anak lelaki jatuh cinta pada seorang gadis. Mereka berdua dari latar belakang yang sederhana. Gadis itu cantik sejak hari ia dilahirkan. Dia mulia dan anggun. Mungkin itu takdir. Ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya, anak laki-laki itu mulai menyukai gadis kecil itu. Petik 2. Semua orang tahu bahwa dia berbicara tentang dirinya sendiri. Jika itu adalah orang biasa yang menceritakan kisah hidupnya, tidak banyak yang tertarik untuk mendengarkannya. Setidaknya, itu tidak akan 40% dari seluruh populasi bintang Luo benua mendengarkannya. Namun, pada saat ini dalam pertempuran 5 dewa, ketika limit Dou Luo, limit hampir mati Dou Luo menceritakan kisah hidupnya melalui proyeksi pikiran, keheningan sempurna menghampiri Kolisem. Semua orang diam mendengarkan. Apakah itu orang-orang yang membencinya atau tidak memiliki pengetahuan tentang dia, mereka diam-diam mendengarkannya sekarang. Gadis kecil itu sangat cantik. Karena itu, ia dicintai oleh orang dewasa dan anak-anak. Bocah itu adalah salah satu dari mereka yang mencintainya. Dia cukup berani. Meskipun dia masih muda, dia mengatakan padanya bahwa dia menyukainya. Dia bahkan mengatakan padanya bahwa dia akan menyukainya untuk seumur hidup. Petik 2. Pada waktu itu, gadis kecil itu dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikah dengan seorang pahlawan besar ketika dia dewasa. Dia akan menikah dengan orang yang paling menakjubkan di dunia. Jadi, bocah lelaki itu menetapkan tujuannya sebagai orang yang paling menakjubkan di dunia. Dia bersumpah kepada gadis itu bahwa dia akan bekerja keras. Petik 2. Sebuah kisah seperti ini mungkin terjadi pada ribuan orang. Mungkin semua orang memiliki kenangan masa kecil yang serupa. Namun, ketika cerita seperti itu datang dari mulut seorang limit Dou Luo yang berdiri di puncak dunia, itu memberi pendengar perasaan yang sama sekali berbeda. Kisahnya terdengar mengejutkan. Sejak hari itu, bocah laki-laki itu mengikuti gadis kecil itu. Dia akan mendapatkan apapun yang diinginkannya, dengan cara apapun. Untuk mengantarnya ke sekolah, dia akan bangun 1 jam lebih awal dan berlari ke rumahnya setiap hari. Pada usia mereka, bahkan ketika orang tua mereka tahu, mereka hanya akan mengabaikannya sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka masih muda. Petik 2. Namun, tidak ada yang mengerti betapa dia sangat mencintainya. Di matanya, dia adalah dewinya. Gadis itu berusia 8 tahun, dan bocah lelaki itu berusia 9 tahun. Petik 2. Pemandangan proyeksi pikiran berubah diam-diam. Itu masih menunjukkan anak kecil itu. Dia duduk bersila di tempat tidur dengan raut wajah yang teguh. Setelah jiwa bela dirinya terbangun, anak lelaki itu telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun, dia segera tahu bahwa jiwa bela dirinya hanya anjing atribut bumi. Kekuatan jiwa bawaannya hanya di peringkat kedua dan dia tidak memiliki masa depan atau prospek lain dalam hal ini. Namun, bocah itu memiliki hati yang sangat kuat. Ini karena dia memiliki satu keyakinan, dia ingin menjadi orang yang paling kuat di dunia tidak peduli apapun. Ini adalah janjinya padanya. Ketika hari itu tiba, dia bisa menikahinya. Petik 2. Adegan berubah lagi. Anak laki-laki dan perempuan kecil itu telah tumbuh sedikit. Bocah laki-laki itu tampak agak diam, sementara gadis kecil itu tampak lebih cantik dari sebelumnya. Di sekelilingnya banyak rekan-rekannya dari kedua jenis kelamin. Bocah laki-laki itu hanya menatapnya dari kejauhan, diam-diam. Gadis kecil itu sangat menarik sehingga kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi titik fokus semua orang di sana. Bocah lelaki itu puas hanya dengan melihatnya setiap hari. Di sisi lain, gadis kecil itu masih dengan arogan memerintahkannya berkeliling. Beberapa teman mereka bahkan mengatakan bahwa dia seperti anjing rendahan yang mengikutinya berkeliling. Namun, dia bertahan dengan sukarela seolah-olah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, selama dia senang dengan itu. Petik 2. Ketika dia bahagia, dia akan mengundang dia untuk bermain bersama. Ketika dia tidak bahagia, dia memukulnya dan berteriak padanya, seolah dia adalah karung tinju. Namun, bocah lelaki itu tidak pernah marah padanya.
Ini karena dalam hati anak laki-laki kecil itu dia masih menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya pada akhirnya. Petik 2. Saat itu, keluarga bocah itu tidak kaya. Dia menabung uang makan siangnya untuk membeli gadis kecil itu apa yang diinginkannya. Dia akan makan makanan termurah. Petik 2. Bocah laki-laki di tempat kejadian tampak kurus dan kuyuh, dia bahkan sedikit lebih pendek daripada gadis kecil itu. Gadis kecil itu penuh dengan masa muda, sementara anak laki-laki itu muram. Pemandangan berubah menjadi gerbang depan sebuah akademi. Gadis kecil itu berlari ke akademi dengan gembira. Bocah laki-laki itu mengikuti di belakangnya, tetapi ia mengenakan pakaian compang camping. Dengan upayanya yang tak kenal lelah, bocah kecil itu akhirnya berhasil lulus ujian masuk ke akademi yang ingin didaftarkan gadis kecil itu. Namun, ia hanya bisa mendaftar sebagai siswa pelatihan. Dia diizinkan untuk belajar di akademi dengan imbalan jasanya dalam berbagai pekerjaan yang akan diberikan akademi kepadanya. Namun, bocah lelaki itu masih merasa bahwa ia selangkah lebih dekat ke kesuksesan. Petik 2. Hari-hari berlalu, anak laki-laki dan perempuan kecil tumbuh. Tak lama kemudian, mereka memasuki masa muda mereka. Gadis kecil itu tumbuh lebih cantik sementara bocah itu masih tampak kusam. Juga, dia mulai menemukan dengan ketakutan bahwa sekelompok pengagum mulai berkerumun di sekitar gadis itu. Petik 2. Duo dalam adegan itu berusia pertengahan remaja. Bocah-bocah jangkung dan tampan mengelilingi gadis itu sementara bocah laki-laki itu melihat dari dekat dengan kepalan tangan yang terkepal. Dia masih memegang tas gadis kecil itu untuknya. Saat dia berbicara, senyum tipis merayap ke wajah Tong Yu saat dia berdiri di sana. Dia tampak benar-benar tenggelam dalam ingatannya. Saat ini, praktis seluruh kekaisaran Luo Bintang sedang menonton ingatannya dan mendengarkan narasinya. Bahkan Kaisar Dai Tianling tidak berniat memotongnya saat ini. Ini adalah keinginan dari limit Dou Luo, itu mungkin bahkan keinginan terakhirnya. Terlepas dari bagaimana cerita ini akan berakhir, dia akan membiarkannya selesai. Petik 2. Untuk membuktikan kekuatannya sendiri, bocah lelaki itu diam-diam menantang pengagum gadis kecil itu berkali-kali. Bahkan jika dia benar-benar dipukuli, dia tidak peduli. Dia memiliki moniker lain sejak saat itu, anjing gila. Namun, yang menghancurkan hatinya adalah bahwa gadis kecil itu dengan marah mengatakan kepadanya suatu hari bahwa dia membencinya karena dia telah menyebabkan dia kehilangan teman-temannya dan tidak ada yang ingin bermain dengannya. Petik 2. Bocah lelaki itu memberitahu dia bahwa dia hanya ingin melindunginya. Jika dia tidak menyukainya, dia hanya akan mengikuti perintahnya. Dia tidak ingin wanita itu memberinya bahu dingin. Petik 2. Sejak hari itu, bocah itu menjadi lebih pendiam, dan dia berkultivasi lebih keras lagi. Namun, bakat alaminya ternyata terlalu lemah. Dengan bertambahnya usia mereka, kekuatan gadis itu telah lama melampaui kekuatannya sementara ia secara bertahap dieliminasi di antara teman-temannya. Petik 2. Bab 1352, Kisah Qilin Dou Luo, Bagian 2. Penerjemah, Terjemahan Endless Fantasy Editor, Terjemahan Endless Fantasy. Namun, dia tidak menyerah. Dia bekerja keras seperti biasanya. Dia percaya bahwa jika dia bisa bertahan dan bekerja keras untuk mengejar mimpinya, dia akhirnya akan berhasil. Ketika hari itu tiba, dia berhenti tiba-tiba ketika dia mengatakan ini. Bahkan ketika tubuhnya terluka parah, dia masih bisa berdiri dengan punggung lurus. Namun, dia gemetaran saat ini. Adegan berubah lagi. Gadis kecil yang cantik itu sekarang tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria tampan yang besar dan tinggi. Seorang wanita menikah tua yang keriput berdiri di depan mereka. Mereka sedang mengobrol, tetapi suara mereka nyaris tidak terdengar. Bocah laki-laki itu juga setua dia. Dia melihat mereka dari sudut yang tidak signifikan. Pada waktu itu, ibu anak laki-laki itu tahu betapa putranya sangat mencintai gadis kecil itu. Dia juga menyetujui mereka. Dia telah mencoba membujuk putranya dengan mengatakan mereka bukan pasangan yang cocok, tetapi anak lelaki kecil itu tidak mau mendengarkan. Petik 2. Hari ini, ibu anak laki-laki itu tidak dapat menemukan anak laki-laki itu. Dia bertemu gadis kecil di jalanan. Dia hanya memberitahu gadis kecil itu bahwa jika dia tidak punya perasaan terhadap anak laki-laki itu, dia memintanya untuk langsung memberitahunya dan menolaknya. Namun,
dia juga memintanya untuk tidak menyakitinya. Sebagai seorang ibu, itu adalah harapan terbesarnya. Dia hanya berharap putranya tumbuh sehat dan bahagia. Petik 2. Namun, mungkin itu karena dia baru saja menemukan anak laki-laki yang dicintainya. Gadis kecil itu pada waktu itu ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki itu. Dia memberitahu ibu anak laki-laki itu bahwa dia selalu memperlakukan anak laki-laki itu sebagai pengikut, seekor anjing. Bocah lelaki itu yang menempel padanya seperti plester karena sikapnya yang terlalu percaya diri. Dia tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik daripada membiarkan bocah itu meninggalkannya sendirian. Dia berjalan pergi setelah mengatakan ini, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan pacarnya. Ibu anak kecil itu berdiri di sana dan menangis. Petik 2. Adegan berubah saat dia menceritakan. Ini memacu emosi semua orang juga. Kisahnya tidak terdengar seperti kisah Limit Douluo. Kisahnya sederhana dan murni, tetapi pada saat yang sama penuh dengan kesedihan. Bocah kecil itu berlari dengan liar. Kemudian pada hari itu, hujan lebat turun ke atas tempat itu. Hujan sangat deras sehingga dia tidak bisa melihat kemana dia pergi. Namun, dia terus berlari. Dalam hati gadis kecil itu, dia benar-benar hanya seekor anjing. Sesuatu yang berharga di hatinya tampaknya telah hancur, diri mudanya juga hancur. Di usianya yang masih muda, ia dipenuhi dengan dorongan hati. Dia merasa bahwa dia adalah pecundang yang telah membuat malu keluarganya. Dia kehilangan semua harapan untuk hidup di dunia ini. Petik 2. Dia membeli racun dan meminumnya di bawah dorongan hati. Wajah Qilin Douluo basah oleh air mata. Meskipun sudah lama sejak semua itu terjadi, dia masih akan dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa ketika dia memikirkan hal itu. Tang Wulin dengan penuh perhatian menatapnya di dekatnya. Saat dia mendengarkan ceritanya, Tang Wulin bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dalam hal hubungan, pengalamannya tidak sekasar pengalamannya. Namun, bertahun-tahun yang lalu, jiwa bela diri yang dia bangun juga tidak berguna. Bahkan arwah-arwahnya pun cacat. Dia secara alami mengerti bahwa ketika seseorang yang tidak berbakat ingin tumbuh menjadi seorang ahli, mereka harus melakukan lebih banyak upaya daripada yang lain. Sekarang, sepertinya Tong Yu telah berusaha lebih keras daripada dia. Si kecil tidak mati, tetapi dia menjadi monster. Sisik tumbuh di tubuhnya. Dia tidak tampan sejak awal, dan penampilan barunya semakin membuat orang lain jijik. Bahkan anggota keluarganya pingsan saat melihatnya. Saat itu, sikapnya mulai berubah. Dia mulai membenci dunia dan caranya. Pada hari itu, dia bertemu gadis kecil itu untuk yang terakhir kalinya. Petik 2. Adegan berubah. Ketika gadis kecil itu melihat anak laki-laki itu, ekspresi wajahnya jelas ketakutan. Dia takut dengan penampilannya yang bersisik. Bocah lelaki itu bertanya padanya apakah dia pernah menyukainya, bahkan hanya sedikit. Meskipun gadis kecil itu sedikit takut pada penampilannya, dia dengan cepat ingat bahwa dia yang lebih kuat di antara mereka dan dia tidak perlu takut. Karena itu, dia dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah menyukainya. Dia juga memintanya untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia jijik dengan penampilannya. Petik 2. Bocah lelaki itu menyerah pada cintanya yang tak terbalas. Pada saat itu, dia benar-benar menyerah. Untuk seseorang yang sudah mati sekali sebelumnya, sikapnya berubah setelah dia mengalami rasa sakit itu. Dia dengan sedih mengucapkan selamat tinggal padanya saat dia mengucapkan selamat tinggal pada segala hal di masa mudanya juga. Namun, ia memiliki gagasan keras kepala di dalam hatinya. Suatu hari, dia akan kembali. Dia akan berdiri di hadapannya dan membuktikan kepadanya bahwa dia bisa menjadi ahli dan bahwa pilihannya salah. Petik 2. Dengan sikap ini, anak lelaki kecil itu melanjutkan untuk menerima pendidikan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya, dia hanya pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya berharap bahwa dia akan kembali ketika dia dapat membuktikan kekuatannya sendiri dan yang lain akhirnya akan melihatnya dengan mata berbeda. Petik 2. Dia pergi dengan tekad yang kuat. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali sampai dia membuat tanda. Pada saat itulah dia menyadari bahwa jiwa bela dirinya telah mengalami beberapa perubahan bertahap tanpa dia sadari. Itu kemudian dikenal sebagai mutasi jiwanya. Petik 2. Akhirnya, dia datang ke tempat mimpinya. Untuk memasuki Monster Academy, dia telah berusaha keras. Akhirnya,
Salah satu guru memperhatikannya dan membawanya masuk. Sejak saat itu, nasibnya tampaknya telah berubah. Dengan jiwa bela diri yang dimutasi, kecepatan kultivasinya dapat digambarkan sebagai kilat cepat. Sebelumnya, tidak peduli berapa banyak kerja keras yang telah dia lakukan, dia bahkan tidak bisa meningkatkan basis budidayanya hingga setengah peringkat, tetapi sekarang rasanya seolah-olah dia dapat mencapainya tanpa banyak usaha. Dia membaik dengan kecepatan yang terlihat setiap hari. Dia sangat senang. Dia percaya bahwa ketika dia kembali ke sisi gadis kecil itu setelah menjadi cukup kuat, dia akan dapat melihat ekspresi penyesalannya. Oleh karena itu, meskipun bakat alaminya cukup baik saat itu, dia masih bekerja sangat keras. Dia belajar dari semua orang di sekitarnya dan belajar kebajikan mereka. Dia terus melatih dirinya sendiri sehingga dia menjadi lebih kuat. Petik 2. Basis budidayanya meningkat dari hari ke hari. Dalam 10 tahun, ia secara bertahap mengembangkan dari cincin Soul Grandmaster yang kurang dari 3 cincinnya menjadi kekuatan yang dekat dengan peringkat judul Douluo. Jiwa bela dirinya juga telah berubah menjadi binatang surgawi setelah transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika itu terjadi, ia memilih untuk berkultivasi di pengasingan. Dia telah memutuskan untuk kembali dan mencari gadis kecil itu setelah dia menyimpulkan kultivasinya. Dia akan berdiri di hadapannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi ahli dan pasti akan menjadi pria yang berdiri di puncak dunia di masa depan. Petik 2. Pada saat itu, bocah kecil itu tidak dipenuhi dengan banyak harapan. Sebaliknya, dia hanya berharap untuk mendapatkan kehormatannya. Petik 2. Mungkin kerja kerasnya telah mendapatkan bantuan dari surga, dia berhasil memasuki meditasi mendalam selama meditasinya yang terpencil. Meditasinya yang dalam berlanjut untuk waktu yang lama, seperti tidur panjang. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia tidak hanya mencapai pangkat judul Douluo, dia telah mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih kaya dari itu. Ketika ia memperoleh keterampilan jiwa ke-9, basis budidayanya langsung menembus atap. Dia berhasil menembus peringkat Hyper Douluo dalam sekali jalan. Petik 2. Dia sepertinya telah menjadi Hyper Douluo. Pada saat itu, dia sudah menjadi orang yang paling kuat di antara generasi muda Monster Academy. Tidak ada yang sekuat dia. Petik 2. Saat ini, mata Qilin Douluo dipenuhi dengan kesombongan. Kebanggaan ini miliknya. Dia telah memperoleh hasil setelah kerja keras yang tak terhitung jumlahnya. Dia bangga pada dirinya sendiri. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya dengan bersemangat dan memutuskan untuk pulang. Dia ingin bertemu gadis kecil itu dan mengunjungi keluarganya juga. Meskipun penampilannya masih mengerikan, dia sudah ditunjuk sebagai guru Monster Academy pada waktu itu. Dia memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan dihormati. Dia memiliki penghasilan yang dia tidak perlu khawatir tentang uang. Petik 2. Bab 1353, Kisah Qilin Douluo, Bagian 3. Penerjemah, Terjemahan Endless Fantasy Editor, Terjemahan Endless Fantasy. 10 tahun telah berlalu. Dia tiba-tiba merindukan rumah dan ibunya. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Jadi, dia tinggal bersama ibunya. Ketika dia memulai perjalanan pulang ke rumah, dia merasa bersalah atas ibunya. Kembali pada awalnya ketika dia masih kecil semua bersisik, ibunya memarahinya setelah mengetahui bahwa itu disebabkan oleh konsumsi racunnya. Di sisi lain, dia sangat menyesal telah memarahinya begitu parah. Meskipun demikian, dia tidak mengerti pada saat itu. Dia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia kemudian meninggalkannya selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah anak yang tidak berbakti yang sangat dia sesali. Dia bersumpah bahwa dia akan memberi ibunya kehidupan yang baik ketika dia kembali. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada gadis itu, dia akan membawa ibunya ketika dia kembali ke akademi sehingga dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia. Petik 2. Bocah itu gelisah ketika dia akhirnya tiba di rumah. Dia tidak tahu apakah ibunya sudah melupakannya setelah lama absen. Dia khawatir apakah ibunya akan memaafkannya. Bagaimanapun, dia tidak mengharapkan ibunya berada dalam kondisi seperti itu ketika dia akhirnya bertemu ibunya. Adegan berubah sekali lagi. Itu adalah ruangan sederhana dengan ranjang sakit dan seorang wanita tua yang sakit berbaring di atasnya. Tampaknya lebih mengerikan karena dia kehilangan kedua kakinya. Wajahnya pucat seperti lilin kuning, dan dia masih hidup pada napas terakhirnya. Qilin Douluo terisak saat ini. Ketika bocah itu melihat ibunya,
dia sudah kehilangan penglihatannya dan kakinya. Dia berada di ambang napas terakhirnya. Dia bertahan dalam kondisi yang begitu lemah selama 3 tahun, bergantung pada secercah harapan terakhir untuk melihat putranya kembali di sisinya, untuk akhirnya menyentuh wajahnya, dan mendengarkan suaranya. Ibu, tahukah kamu betapa menyesalnya aku pada saat itu? Apakah Anda tahu jika saya dapat memiliki kesempatan lain, saya tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Ibu, aku yang paling mengecewakanmu di dunia ini. Petik 2. Pada titik ini, Qilin Douluo Tongyu berlutut di tanah untuk melakukan beberapa kowtow yang berat. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis lagi. Adegan kematian orang tua angkatnya melintas tanpa sadar di benaknya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memutar kepalanya ke samping. Dia tidak memiliki keberanian untuk melihat pemandangan lagi karena takut bahwa dia akan kehilangan kendali emosinya. Sebagian besar audiens dipengaruhi oleh kesedihannya. Untuk anak kecil, orang yang paling diandalkan oleh anak biasanya adalah ibu. Seiring bertambahnya usia anak, ketergantungan anak pada ibu akan berkurang sampai dia secara bertahap mengabaikan perasaan sang ibu. Meskipun demikian, orang yang benar-benar mencintaimu di dunia ini akan selalu menjadi ibumu. Saat ini, semua orang memikirkan ibu mereka sendiri setelah mendengarkan narasi Tongyu. Bahkan mata Kaisar Dai Tianling merah. Ibu bertanya, apakah kamu akhirnya pulang? Aku tidak bisa melihatmu. Anak laki-laki itu bertanya, apa yang terjadi dengan kakimu? Bagaimana dengan matamu? Ibunya berbicara dengan tenang, mataku buta karena terlalu banyak menangis. Kakiku patah karena seseorang memukuliku. Jangan pedulikan semua itu, sekarang kamu sudah kembali. Petik 1 petik 2. Bocah itu bertanya kepada ibunya tentang orang yang memukulnya dan kakinya patah, tetapi ibunya menolak untuk menjawab. Dia hanya berharap dia bisa tinggal di sisinya dan tidak meninggalkannya lagi. Petik 2. Bocah itu berjanji padanya dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tinggal di sisi ibunya. Kondisi fisik ibunya lebih buruk dari yang dia kira. Kembalinya dia telah memenuhi keinginan ibunya yang sekarat. 3 hari kemudian, ibunya meninggal. Petik 2. Pada saat itu, bocah itu mengalami gangguan emosi. Dia kehilangan kendali emosinya. Dia tidak menyangka kembalinya dia akan menjadi saat terakhir dia melihat ibunya hidup-hidup. Selama 3 hari, ibunya memberitahu dia bahwa dia selalu mencintainya. Dia memarahi dan memukulinya karena dia bertindak bodoh. Sungguh konyol bunuh diri untuk wanita itu. Dia menyesali tindakannya selama lebih dari 10 tahun. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak memarahi putranya ketika dia paling membutuhkan pemahamannya. Akibatnya, dia membayar harga seumur hidup. Petik 2. Dia dengan damai mengubur ibunya, tetapi dia menderita kesakitan. Dia tinggal di kamar selama sebulan penuh. Dia berharap dia setidaknya bisa menjaga aura terakhir ibunya. Petik 2. Sebulan kemudian, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya. Dia tiba-tiba teringat kaki ibunya. Ibunya meninggal karena dia tidak sembuh setelah kakinya patah karena matinya esensi darahnya. Ibunya menyebutkan bahwa kakinya patah oleh seseorang. Dia tidak akan mati jika bukan karena seseorang menyakitinya. Kalau tidak, dia tidak akan menderita sampai kematiannya. Petik 2. Karenanya, bocah itu mulai menyelidiki untuk mencari orang yang telah melukai ibunya. Dari petunjuk yang dia kumpulkan dari tetangga ibunya dan orang-orang di sekitarnya, dia menemukan fakta yang hampir tidak bisa dipercaya. Orang yang mematahkan kaki ibunya adalah gadis yang ia cintai. Dia adalah orang yang dia rela menyerahkan segalanya untuk itu. Petik 2. Ternyata setelah kehilangan putranya, sang ibu telah bertemu dengannya dalam banyak kesempatan. Dia berharap untuk mengetahui keberadaan putranya dari gadis itu. Sebaliknya, gadis itu memarahi ibunya dengan marah. Ini terjadi berulang kali. Berkali-kali, dia tidak bisa menyingkirkan ibu yang penuh amarah ini. Akhirnya, dia mematahkan kakinya dan membiarkannya mati di hutan belantara. Jika bukan karena orang yang lewat yang menemukan dia, ibunya akan mati. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu dia kembali. Petik 2. Bocah itu tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang disayangkan. Tidak heran dia menolak memberitahu dia apa yang terjadi. Dia tidak ingin bocah itu berpikir bahwa itu adalah kesalahannya yang menyebabkan kematiannya. Petik 2. Jika anak itu tidak jatuh cinta sejak awal, tragedi itu tidak akan terjadi. Jika bukan karena kepergiannya yang tiba-tiba,
mungkin tidak ada yang terjadi. Pada saat yang sama ia dilanda kesakitan yang menyakitkan, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia juga mengetahui bahwa gadis itu menikah dengan keluarga kaya. Petik 2. Gadis itu memiliki seorang putra berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Dia bertindak dingin dan terlepas ketika bertemu lagi dengannya. Dia memalingkannya dan mengatakan bahwa dia akan menakuti anaknya. Dia kemudian menanyainya, "Kamu seorang ibu sekarang. Bagaimana kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan pada ibuku? Kenapa kamu harus melukainya?" Petik 1 petik 2. Dia tidak mengharapkan tanggapan kejamnya. "Jadi, ternyata ibumu masih hidup. Saya pikir dia sudah mati. Dia sama sepertimu, hama yang menjengkelkan. Itu sebabnya saya patah kakinya, jadi dia tidak akan membuat saya kesulitan lagi." Petik 2. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya ketika dia berdiri menghadap gadis yang telah menyerang ibunya. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menjadi Hyper Douluo. Namun, dia tidak berharap bahwa ketika dia mengekspos basis kultivasinya, itu untuk membalas dendam. Petik 2. Putra gadis itu disingkirkan. Dia mematahkan kaki gadis itu dan bertanya padanya dengan air mata mengalir di wajahnya, "Apakah kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan?" Namun, gadis itu menjawab mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyesal. Meskipun sekarang dia kuat, dia telah menjadi anjing gila yang mengerikan. Petik 2. Bocah itu pergi. Dia tidak membunuhnya karena dia tidak membunuh ibunya. Mungkin, itu adalah kehendak dewa. Namun, keberuntungan tidak ada di pihak gadis itu. Dia meninggal karena kehilangan darah sebelum ada yang berhasil menyelamatkannya. Selama ini, putranya menyaksikan semua yang terjadi. Petik 2. Kebenaran dan kenyataan berada di luar imajinasi siapapun. Orang-orang yang membenci Qilin Douluo dengan pahit dan mengutuknya dengan amarah sekarang merasakan benjolan di tenggorokan mereka. Lakukan kepada orang lain seperti yang Anda inginkan mereka lakukan kepada Anda. Apakah mereka dapat menahan diri jika menghadapi situasi yang sama? Apakah mereka bisa menghentikan diri dari pembalasan? Tong Yu menarik napas dalam-dalam. Bocah itu menyerahkan dirinya dengan sukarela. Dia tidak ingin mempermalukan akademi dan gurunya. Pada saat itu, dia sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Dia tidak terikat pada apapun di dunia ini. Dia hanya berharap untuk meninggalkan dunia kotor ini. Petik 2. Segala sesuatu di masa lalu mirip dengan awan dan kabut. Hidup dan mati tidak ada artinya baginya lagi. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia adalah anak yang kehilangan ibunya tetapi dia telah membuat anak lain kehilangan ibunya. Anak itu dijadikan saksi kematian ibunya sendiri. Di mata anak yang dipenuhi dengan permusuhan, dia adalah musuh yang membunuh ibu anak itu. Petik 2. Dia hanya bisa memohon kematian. Kematian membayar semua hutang. Setidaknya, tidak perlu baginya untuk menderita rasa sakit dunia ini lagi. Dia hanya ingin meninggalkan dunia ini. Mungkin, semuanya akan kembali menjadi ketiadaan. Petik 2. Bab 1354, 5 elemen mutiara Qilin. Guru datang membantunya. Selanjutnya, ia hidup di bawah perlindungan gurunya. Dia dilucuti armor pertempuran 3 kata, dan dia kembali ke akademi. Dia dipenjara meskipun dia tidak ingin terus hidup. Dia merasa tidak ada artinya untuk hidup. Namun, dia menyadari bahwa dia memiliki 2 keinginan lagi yang belum dia penuhi ketika dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia ingat gadis itu pernah berkata bahwa kekasih masa depannya adalah seorang pria yang berdiri di puncak dunia. Dia ingin menjadi orang di puncak meskipun fakta dia tidak lagi ada. Dia ingin membuktikan padanya bahwa dia membuat pilihan yang salah pada awalnya. Dia yakin memenuhi keinginannya. Maka, ia mulai berkultivasi dengan susah payah sejak hari itu dan seterusnya. 20 tahun berlalu dan dia akhirnya mencapainya. Dia telah menembus ke dunia itu. Petik 2. Hari ini, dia berdiri di sini. Awalnya, dia berharap bisa melakukan sesuatu untuk negaranya. Sayangnya, sayang sekali ia tidak memenuhi keinginannya pada akhirnya. Namun, itu karena dia memiliki keinginan yang bahkan lebih penting hari ini, yaitu, untuk menebus kejahatannya. Petik 2. Nak, aku ingin tahu apakah kamu menonton pertempuran 5 dewa sekarang. Anda harus berusia lebih dari 30 tahun sekarang. Saya adalah orang yang membunuh ibumu. Ini salah saya dan saya di sini untuk menebus kejahatan saya sebelum Anda. Hari ini, pembunuh ibumu akan mati.
Saya harap Anda akan melepaskan semua permusuhan di hati Anda. Untuk menebus kesalahan saya terhadap Anda, saya akan meninggalkan barang paling klasik dari kultivasi seumur hidup saya untuk Anda. Saya harap ini akan menjadi obat untuk rasa sakit Anda selama ini. Saya tidak berharap Anda memaafkan saya karena hubungan kami tidak dapat didamaikan. Namun, satu-satunya harapan saya adalah agar Anda hidup bebas dari permusuhan. Pergi mencari kebahagiaanmu. Petik 2. Saat dia berbicara, Tong Yu membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya 5 warna. Itu adalah mutiara 5 warna yang berubah menjadi aliran lampu merah sebelum terbang menuju Enchi. Enchi mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Wajahnya langsung diperkaya, namun kulitnya sangat tidak menyenangkan. Itu adalah 5 elemen mutiara kilin dengan esensi terkonsentrasi dari judul Douluo ini yang telah berkultivasi ke tingkat batas Douluo. Justru karena dia telah memperbaiki 5 elemen kilin pearl sehingga dia tampaknya tidak mencapai peringkat Hyper Douluo dalam pertempuran hari ini. Karena alasan inilah ia gagal memblokir serangan Tang Wulin. Dia benar-benar kelelahan pada saat ini. Guru, saya minta maaf. Saya membutuhkan kesempatan hari ini untuk memberitahu semua orang di Kekaisaran bahwa Akademi belum memberi saya favoritisme. Saya ingin semua orang tahu kebenaran masalah ini. Reputasi Akademi seharusnya tidak ternoda karena aku. Sudah 27 tahun sejak kejadian itu, dan keinginan hatiku telah terpenuhi. Saya telah menebus kejahatan yang telah saya lakukan dan membersihkan nama Akademi dalam prosesnya. Tong Yu tidak memiliki penyesalan lain dalam hidupnya lagi. Petik 2. Dia duduk bersila ketika selesai berbicara. Sinar destruktif pada tubuhnya tiba-tiba melemah ketika auranya lenyap sepenuhnya. Itu adalah putaran ketiga dalam pertempuran 5 dewa, dan Tang Wulin muncul sebagai pemenang. Lawannya, Kilin Douluo Tong Yu telah meninggal. Seluruh kekaisaran terpana. Karena ia telah memenangkan 3 putaran dari 5, Tang Wulin akan dianggap telah mencapai kemenangan terakhir dalam pertempuran 5 dewa. Dia telah mengalahkan seluruh kekaisaran bintang Luo dan membuat semua orang kaget. Namun, aturan tersebut menyatakan bahwa ia harus memenangkan semua 5 putaran. Dalam pandangan para murid Sekte Tang, guru sekte mereka telah menetapkan dirinya sebagai yang tak terkalahkan saat ini. Apa yang bisa menjadi hal terburuk yang terjadi jika Star Luo Empire memenangkan 2 putaran terakhir? Tidak ada yang bersorak keras setelah putaran ketiga kompetisi berakhir karena semua orang kewalahan. Tidak ada yang menduga limit Douluo akan memilih untuk meninggalkan dunia ini sedemikian rupa. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Setiap kehidupan di dunia ini tampaknya sesuai dengan kehendak langit. Langit menganugerahkan Kilin Douluo dengan varian jiwa bela diri, namun ia menghadapi akhir yang tragis dalam hidupnya. Dia telah menderita dari terlalu banyak beban emosional selama pertumbuhan fisik dan mentalnya yang mengakibatkan dia menjadi ekstremis. Ternyata menjadi masalah sosial juga. Dai Tianling mengumumkan serangkaian dekrit pada malam yang sama untuk meningkatkan sistem hukum kekaisaran sehingga kasus-kasus yang mirip dengan Tong Yu akan ditangani secara adil di masa depan. Tong Yu dianugerahkan sebagai Master Hall dari Aula Ibadah Kekaisaran. Keyakinannya dipecat dan reputasinya pulih. Bagaimanapun, ia mati menebus kejahatannya. Dia pernah menjadi Douluo batas kekaisaran, dan dia tidak mempermalukan Monster Academy. Seluruh kekaisaran berduka atas meninggalnya limit Douluo. Semangat pertempuran 5 dewa sedikit menyusut selama 3 hari. Markas besar Tang Sek terletak di Star Luo Empire. Tang Wulin mendorong pintu terbuka dan keluar ke koridor. Ada banyak orang menunggu di sepanjang koridor. Orang yang paling mencolok adalah orang nomor 1 di benua bintang Luo, Naga Suci Douluo. Dia juga dikenal sebagai Presiden Akademi Monster, Limit Douluo Enchi. Bagaimana situasinya? Tanya Enchi dengan bersemangat ketika dia mengambil 2 langkah ke depan ketika dia melihat Tang Wulin keluar. Itu di bawah kendali. Energi hidupnya sangat kuat. Demikian pula, garis keturunan saya milik binatang buas surgawi. Saya telah berhasil membersihkan semua energi destruktif dengan menghapusnya dari garis keturunannya. Kita harus menunggu dan melihat apakah dia bisa pulih dengan energi hidupnya. Jika bukan karena dia seorang limit Douluo, aku takut bahkan kehadiran dewa sejati tidak akan menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Enchi menghembuskan napas panjang lega. Tatapannya tampak rumit saat dia memandang Tang Wulin. Terima kasih. Saya benar-benar tidak berharap ini terjadi.
Saya tidak tahu bahwa dia akan mengambil langkah ekstrim seperti itu. Petik 2. Tang Wulin berbicara, dia masih harus mengatasi kekhawatirannya. Saya pikir kita perlu mencari anak yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Kita hanya bisa membebaskannya dari kekhawatirannya dengan melakukannya. Kalau tidak, saya takut dia akan menyingkat mutiara kilin sekali lagi. Yang mulia, Roh Kudus Douluo mengatakan bahwa dia tidak akan dapat membantu saat berikutnya hal ini terjadi. Mutiara kilin akan mengekstrak esensi tubuhnya. Sebenarnya, percuma saja kalau diberikan pada orang biasa. Orang itu akan segera mati jika dia menyerapnya. Petik 2. Enci berbicara dengan senyum pahit. Dia terlalu keras kepala. Saya sudah mengirim seseorang untuk mencari anak itu. Namun, seluruh keluarga mereka pindah ke benua Douluo setelah kejadian. Tidak mudah untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Saya mungkin penyebabnya. Karena saya sadar akan kebenaran di balik kejadian itu, saya takut dia akan melakukan sesuatu yang konyol, jadi saya memaksa keluarga untuk pergi. Selanjutnya, mereka pindah ke benua Douluo untuk menjauh dari Star Luo. Saya kehilangan kontak dengan mereka sesudahnya. Banyak kejadian aneh terjadi setelahnya. Sebenarnya, saya mengetahui dari penyelidikan saya bahwa gadis itu melakukan tindakan keji karena dia secara emosional tidak stabil pada saat itu. Suaminya yang baru menikah telah meninggal dalam suatu kecelakaan. Ibu Tong Yu bertemu dengannya di waktu yang salah ketika dia mengalami banyak tekanan emosional. Orang yang menyelamatkan Ibu Tong Yu sebenarnya dikirim oleh gadis itu. Dia masih memiliki kebaikan dalam dirinya. Itu benar-benar kesalahan mengerikan baginya untuk mematahkan kaki Ibu Tong Yu. Meskipun demikian, dia juga tidak pantas mati. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, urusan dunia tidak pasti dan balas dendam melahirkan lebih banyak balas dendam. Namun, saya percaya Kilin Douluo akan mendapatkan beberapa wawasan setelah pengalaman yang mengerikan ini. Kemungkinan besar, dia tidak akan terobsesi lagi. Anda harus memberitahu dia tentang hal-hal ini. Saya percaya, dengan basis kultivasi dan pengalamannya, dia akan menerima saran Anda. Petik 2. Enci mengangguk. Jika dia bisa melewati saat ini, aku pasti akan memberitahunya. Tuan Sekte Tang, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Terus terang, Kekaisaran telah melangkah terlalu jauh dalam mengatur pertempuran 5 dewa. Mengapa kita tidak menunda pertempuran keempat besok sekali lagi? Kamu pasti kelelahan hari ini. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Selain itu, ini pelatihan yang bagus untuk saya. Saya mengantisipasi bertemu Anda di pertempuran terakhir. Ini kehormatan saya untuk bisa bertarung melawan limit Douluo. Saya tidak takut kalah dalam kompetisi, tetapi saya berharap mendapatkan pengalaman dari keterlibatan saya dalam pertempuran.